Oke guys, kembali lagi kita Halo di match kedua semuanya, ya. balik lagi bersama aku Eterna dan sekarang kita ada di Sambil backroom makan ya, untuk guys. mempersiapkan Cemil. match berikutnya pada hari Jumat ini di MPL Indonesia. Nah, sekarang Eterna nggak sendiri nih, karena di sini kita ada Randy dan juga Kin. Welcome boys. Oke, welcome boys. Biasanya kalau misalkan gue bilang welcome boys kan kayak halo Eterna gitu. Masa aku ngomong sendiri sih? Halo Kak. Halo Kak, oh, hai Kin. Halo. Oke, di sini agak ribet dikit karena language barrier ya, jadi bear with us. Kin, welcome, Reni welcome. Untuk match berikut ini itu sangat menarik. It's going to be a very interesting match because you guys are players. Kalian berdua adalah player yang sangat di-notice sama orang-orang. Bahkan player-player veteran seperti Anti-Mage dan Aura membahas nama kalian sebagai EXP laner yang super jago. So we have veteran players here in Indonesia, Kin. And do you know them, Anti-Mage and Aura? Oh, you know. Yeah. Okay. He mentioned your name and said that you are one of the go-to EXP laners right now in MPL Indonesia. What are your thoughts on that? I think they still need more improvements. Oke, dia merasa masih banyak hal yang masih bisa improve ya. Kalau Randy sendiri gimana nih dengar tanggapan itu? Ya, senang lah bisa dipuji sama expect di top lah. Jadi, tapi masih butuh ya improve lagi. Oke, seneng tapi masih bisa improve juga. Berarti kelihatannya sama ya pendapatnya ya tentang tanggapannya. Nah, bahkan Anti-Mage bilang kamu bisa menjadi penerus dia loh. Gimana? Ya gak tahu sih, intinya fokus dulu aja. Oke, intinya fokus dulu. Orang ngajak kamu badminton, kamu mau ikut? Bebas sih gua. Bebas sih gua. Emang kamu banyak waktu luang? Gak tahu, pas libur mungkin. Pas libur mungkin. Oke, balik lagi ke Kin. Kin, so you guys are known to be really good Arlet players. Which is the better Arlet player? Do you think you're better at Arlet or do you think Randy's better at Arlet? I think no one better. Let's see at stage. Oke, dia bilang kita lihat aja nanti di stage. Kalau misalkan Randy ngerasa siapa yang player lebih bagus pakai Arlet? Gue liat dia dari match-match sebelumnya juga ya jago sih Arletnya. Tapi ntar kita lihat aja di stage. Oke, lihatnya jago ya. He said that your Arlet's good, but he also wants to see what's gonna happen up on stage. So next coming match, are you guys nervous facing one another? Nervous nggak akan ketemu satu sama lain? Yes. Nggak. Pede ya berarti Randy ya? Ya, pede aja. Pede aja. What about you, Kin? Are you feeling nervous? No, excited. Okay, he's also very chill. Message to each other. Adakah pesan yang mau disampaikan kepada Kin? Good luck. Good luck aja. Good luck aja. Good luck and let's do our best. Good luck and let's do our best. Kalau gitu, once again, thank you so much, Kin. Once again, thank you juga kepada Thank you Randy. juga. Thank you. Good luck juga untuk kalian berdua karena kita akan melihat match yang sangat panas antara Dewa dan juga Evils. Jadi kita akan langsung lempar kepada Bude Clara Monster. Let's go. Ini bagusnya nggak tahu. Hari ini memang terlihat hujan, tapi di MPL Arena semuanya tentu tak sabar untuk menyaksikan bagaimana penutupan hari yang pertama minggu yang keempat di MPL Indonesia Season 16. Kembali hadir di MPL Arena, kita semua tentu bersemangat melihat bagaimana perjuangan dari tim-tim mengejar poin untuk menuju tempat yang terbaik. Boleh diingat, leg 1 atau half season akan berakhir sesaat lagi. Minggu yang keempat bisa jadi minggu-minggu yang benar-benar berarti dan menjadi titik bagi tim-tim yang ingin comeback atau tim-tim yang ingin berjuang. Di sisi lain kita melihat banyaknya pemain-pemain anyar yang baru saja hadir. Tadi Eterna sedang ngobrol-ngobrol bersama dua player kuncian dari kedua tim. Di saat Kin dan juga Randy harus berhadapan satu sama lain, bukan hanya di Land of Dawn, namun juga di sebelum pertandingan, semuanya tentu ingin membuktikan diri siapa yang akan menjadi EXP laner terbaik di antara kedua tim ini. Dan inilah dia pertarungan yang banyak menarik perhatian.
Mereka memang punya punggawa baru, tapi ini bukan masalah individu, tapi taktik dan juga bagaimana kekompakan ditambah semangat serta gameplay itu yang akan dipertontonkan bagi tim EVOS dan juga tim Dewa United. Dan tentu saja semuanya nggak sabar, Superfans sudah hadir, mereka ingin menyaksikan bagaimana pertarungan ini berlangsung dan Budi juga mau mengingatkan bahwa MPL Indonesia Season 16 powered by Moonton, supported by PBSI, presented by official tournament smartphone Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official coffee Good Day, dan partner ini sports. Ada Simpati, Dunia Games, Gamesmack, dan juga Good Time. Bersama dengan advertiser Kacang Sukro dan juga Yoritos. Ditambah supplier ada Head and Shoulder, UBS Gold, Royal Skirt, dan juga Imaginary. Oh, dan di sini semua super fans juga udah gak sabar bagaimana ini deg-degannya anak dewa dan juga dari EVOS fans. Mengingat posisi EVOS sedang cukup baik dan sedang ngedapetin win streak 2-0 sudah didapatkan dan Dewa masih up and down. Semuanya membuktikan pembuktian dan inilah dia panggung untuk mereka. Mari kita sambut, inilah dia tim EVOS dan juga Dewa United. Terima kasih banyak Bude dan kita kembali lagi di MPL ID Season 16 We Own This. Masih ditemani oleh Gil Joshua dan Kocol. KB juga nih untuk match yang kedua ini masih papan tengah pergeserannya, tapi buat EVOS kayaknya lumayan lumayan penting. Karena kemarin tuh mereka bisa finish di urutan kedua. Tapi tergeser karena Abigetron. Dan ini match pertama mereka juga kembali offline kan. Karena mereka kemarin bertanding secara online kawan-kawan. Yeay, balik offline. Yeay, akhirnya kita bisa tatap muka lagi sama kalian semua. Tapi ngomong-ngomong soal offline, ini kan kita ngeliat berarti Randy yang akan hadir di stage. Benar. Bersama Kin, yang tadi Ya. udah di interview sama Eterna. Adu-aduan Arlat katanya sama-sama jago nih. Waduh. Pemeneh ke apa jadi nge-lag. Ngapa sih tiba-tiba nge-lag lagi? Oh alah. Menarik nanti Siapa kondisi yang lebih jago masalahnya? itu dia. Ya, apalagi ini sempat dapetin title Rookie of the Week juga kan. Benar. Jadi ini diadu langsung di minggu yang keempat dan kita harusnya bakal lihat sebuah pertandingan yang menarik terutama untuk planning EXP. Ya, jelas. Bahkan aku punya dua sumber soalnya. Dua sumber. Kemarin waktu nge-case MDL, pas EVOS Icon tadi, Ya. bawa surat ke pemain kami. Oh, iya benar, balikin. Balikin Randy kami. Ya. Sifat dan sikapnya seperti keayahan sepertinya. Betul. Ya kan? Dan yang kedua ternyata Randy ini sudah mendapatkan satu title The Next EXP Laner setelah Artemis dan juga Aura. Itu sumber dari orangnya. Langsung dari orang. Dari orangnya. Karena anti match ini kan kadang kita tahu sendiri ya, dia nggak asal mengakui orang. Betul. Betul. Ini kan Coco Max ini kan kadang mengakui orang-orang yang emang benar-benar kompeten di bidangnya. Terutama untuk EXP lane karena ya beberapa kali kita mungkin melihat pergantian EXP lane di EVOS dan hingga saat ini mungkin Randy yang menduduki dan yang paling berpotensi untuk bisa mengisi spot tersebut. Dan ini untuk EVOS Explainer, era tuh era. Ya. Dimana ada Aura, ada Intimate, Regi, Cyclops, Valdora, dan akhirnya berlabuh ke Randy. Iya. Nah, mungkin dari prestasinya pun udah ada nih ya. Dari M1, dari MPL Edition 7, terplay SMSC, runner up, banyak banget ya dari yang sudah mereka dapatkan juga dari experience-nya. Sebenarnya yang melihat dari potensi Randy yang memang diakui sama Intimate, berarti mungkin bisa jadi lebih dari prestasinya semua yang ada di sini. Ya harusnya Nantinya. ada ekspektasi yang diemban lah. Apalagi kan kalau dari yang aku lihat ya EVOS Fame ini lagi menggaung-gaungkan from hashtag 7 to M7. Betul. Ya dimana M7-nya di Indo. Jadi emang kebetulan seperti yang kita tahu berarti goalsnya sama sebenarnya menuju ke M Series karena balik lagi mengulang sukses bagaimana Aura yang waktu itu menjadi peaknya tertingginya dari EVOS di Champion of M1 tentu ya ada harapan baru bagi rookie ini. Betul. Tapi ngomongin ekspektasi untuk rookie. Nah ini kita bicara soal mental berarti ini. Sanggup gak Randy untuk mengemban ekspektasi? Nah ini juga pertanyaan yang menarik karena dari dari minggu lalu aku udah sempat mention juga Randy ini mainnya kebetulan pas naik bener-bener pas banget ya online.
Itu dia. Itu dia. Dan kita pernah melihat juga nih untuk ngomongin EXP laner dari EVOS itu sempat ada Pendragon. Ya, jadi mana dia online kuat banget, tapi pas di on stage, nah ini ada sesuatu yang berbeda. Semoga bisa di solve aja. Semoga. Panggung namanya ya. Kalau di kamera demam kamera kemarin mereka. Online yang masih Benar. underperform. Tapi ya itu dari EVOS kan. Ya. Gimana ya? Kin. Waduh, ngeri. Ini katanya transfer terbaik Dewa. So far ini iya. So far kalau misalkan kita melihat dari data udah pasti ya. Dan ini adalah sebuah up yang menarik juga nih. Sebuah promotion yang menarik juga. Karena semenjak adanya Randy, kayak EVOS nggak perlu repot soal EXP lane mereka karena udah stabil ternyata di laningnya. Nah, tapi kalau aku jujur melihat dua rookie ini dua yang harus dikasih jam terbang lebih lagi. Tantangannya masih panjang. Ini baru leg pertama. Kita bakal ngeliat konsistennya seperti apa. Tapi ngomongin di game-game sebelumnya mereka jalankan, kita tahu bagaimana sosok dari Randy ataupun dari Kin juga lah. Nah nih, kalau Kin udah pasti ya outplay Arlotnya dan dia juga yang mempopulerkan Arlot dengan Emblem Fighter, lalu ada Rose Gold Meteor juga di dalamnya, walaupun mungkin itu udah sering muncul di Scrim ya, tapi semenjak Kin muncul dengan Arlotnya ini langsung di respect banyak banget tim loh, kayak di band mendingan Arlotnya. Ya. Terus dia muncul Povius, hero-hero enable yang bener-bener bisa ngebuka ruang buat Ray sebagai jungler. Ya. Kelihatan ya dari beraninya mungkin. Dari beraninya dengan item nyamannya gitu kan. Karena rata-rata di stream ada yang pakai Rose Gold sama mereka juga. Cuman ketika lagi tanding mereka lebih kayak udah defense aja deh. Iya. Kan kalau Kin Berani dia, bener-bener bawain Oracle, Rose Gold habis itu. Dan Pajakin kalau misalnya tadi kayak anak kalem, Confident yang penting. Confident. Percaya diri. Percaya diri yang penting ya. Karena kalau nggak pede ya tandingnya nggak bakal di MPL sih. Ya, pasti. Tapi tetap ya respect terhadap mungkin kredit kepada tim scout dari Dewa United sih. keren sih sampai Sedalam itu loh. Iya, sampai masalahnya bukan di MPL teman-teman. Kalau MPL mungkin akan muncul nama Flap TZ atau sejenisnya, tapi wah ini not even MDL masalahnya. Betul. Di PR3 ya bisa dibilang Ya, ya. baru esports. Jadi ya ini mirip waktu Onyx Philippines nemuin Super Friends sebenarnya. Super Friends juga kan dulu monarki, jadi bukan termasuk ke tim yang MDL, jadi emang masih berada di perbatasan untuk tier 3 menuju tier 2. apakah sama seperti EVOS menemukan Randy? Karena kalau lihat dari MDL EVOS ya, itu banyak banget player-player baru, Ya. real player baru Ya, yang baru bahkan banget. itu nggak ada di tim-tim tier 3. Jadi real dari Free Games. Ya, biasanya kan mungkin ada beberapa yang ngambil dari contohnya nih, Agendra, Bang Gemi. Ada beberapa dulu kan ada timnya Rondel juga, timnya Aran juga, Voes beberapa ya. Voes, terus kan beberapa kali kita juga melihat tim-tim community yang hadir, tapi Randy juga datang dari MPL dan emang balik lagi. EVOS benar-benar meregenerasi bahkan dari akarnya dulu, dari yang lebih bawah dari MPL-nya. Iya. Dan kalau kayak Rondel mungkin kan kita lihat dari Gaspi dulu ya. Ya. Ini Dan- ngomong banyak sih. Banyak banget ya contoh-contohnya. Tergantung scoutnya aja menurut gua di Indonesia pun bakatnya tuh banyak. Ya. Justru karena terlalu banyak. Iya. Itu bahkan jadi kesulitan tersendiri untuk nyari nih. Ya kan kalau misalkan standarnya itu adalah player-player yang mechanical-nya udah dapat nih, udah ada mechanical-nya. Tinggal cari makronya ya. Berarti cari gimana caranya yang mechanical-nya dapat, makronya ada walaupun sedikit. Bisa ngejar. Ya yang terbaik dari semua gitu kan. Bahasa gampangnya bisa ngejar teman-teman. Itu Bisa biasanya ya contohnya mungkin kalau kita ambil balik ke belakang ya. Itu kayak waktu mungkin bagaimana dulu Aura nemuin Fabian, gimana mechanical banget tapi pas tank jungle jadi nggak hidup. Oke, tapi ya untuk match penutupan kita di hari Jumat, di hari yang pertama, kita akan ngeliat juga nih siapa player-player yang akan diturunkan dari masing-masing tim, dimulai dari Dewa United ada Kin, Ray, Okta Mueza, Maybe. Masih dengan Ray kali ini yang menggantikan posisi dari Vans, dipercaya untuk menjadi jungle by Dewa. Kin pun masih tetap ada, apakah performa stabil dari Kin bisa terlihat? Inilah jawaban yang akan diperlihatkan oleh Kin dan kawan-kawan. Dewa United, mereka bakal berjuang lagi untuk menuju ke arah yang lebih baik, memastikan playoff ada di depan mata. So, please welcome Dewa United. Dan kali ini membawakan Kin sebagai jangkar utama dari tim. Tentunya Dewa sudah memiliki juga senjata baru. Tinggal bagaimana mereka mengevaluasi apa yang terjadi di minggu lalu yang menjadi kesalahan mereka. Oke, so ini dia untuk sang penantang dari EVOS. 5 member dengan Randy, Albert,
Arlan Key dan juga Rondel ternyata yang diturunkan, bukan Swelo. Tapi mampukah mereka bersinergi dengan baik? Positive vibes dari Randy masih terus berlanjut atau berhenti di sini? Metode pick off bisa saja dijalankan oleh Ki dan kawan-kawan. Tapi hadirnya Randy sebagai Rookie of the Week akan seperti apa di match kedua kita hari ini. So, mengaumlah EVOS! Membawa roster yang kali ini sedikit berbeda karena Rondel yang akan bermain. Apakah EVOS akan menunjukkan sebuah strategi baru? Karena kemarin kita sudah melihat ada nama EVOS keras katanya. Tapi kalau sekarang karena Swelo nggak main jadi kerar. Wah, susah juga ya. Sebenarnya ya ngelihat dari EVOS ya, gue sempat kemarin pas interview sama Swelo juga dengan adanya coach Vin pastinya kan. Udah pasti. Yang dimana dibilang bukan militer. Wah ini bisa jadi objektif sekali berarti. Kan? ya aku kenal sekali dengan Vin, dia nggak pandang bulu, dia bener-bener orang yang sangat objektif sekali. Kalau bener ya bener, kalau salah ya udah pasti salah. Itu dia yang mungkin bisa kita berikan secara singkat ya teman-teman. Bagaimana gambaran Coach Vin dalam mendisiplinkan secara paksa harusnya di sini untuk EVOS. Dan emang terlihat dari minggu ke minggu, dari game ke game, yang awalnya EVOS menang 1 game, game 2, game 3-nya kesulitan. Sekarang udah beda. Mereka lagi ada di tren yang cukup positif. Disiplin ya. Atau memang ini adalah bumbu yang tepat ketika Bravo nggak bisa sendirian, harus ada satu tambahan coaching staff mungkin. Bisa jadi. Dan untuk audience status voting kita, Battle of the Rookie, siapa yang akan bawa kemenangan? Dengan Randy EVOS win, mungkin lebih potensial win atau tergantung matchup hero. Tapi kalau pilihan dari audience, Dia nih. Nah, ya, tapi diplomatis banget ya di C ya. Jadi diplomatis dengan tergantung matchup hero. Wah ini saya nih 22%. Tak benar. Ya, objektif aja. Jadi terkadang emang ada beberapa matchup hero yang lebih menguntungkan satu EXP lane, tapi kalau misalkan emang bisa dimaksimalkan itu akan sangat berpengaruh, akan memiliki dampak yang bagus juga, positif juga seperti ini ya. Ya, kembali lagi apa yang bakal dibawakan nanti sama EVOS, tapi kita sedikit lihat tentunya untuk Victory, Respect Band dari Fanny-nya Ray, ini udah pasti ya mechanical hero. Hero Fanny emang sangat nyaman sekali bagi Dewa. Lalu berikan draft nyaman untuk duo prot sebagai tentunya orang yang sangat berpengalaman. Albert dan juga Ki pernah membawakan draft Baxia Franco. Ini harusnya dipertimbangkan juga nih sama Coach Vin. Karena mereka udah lumayan nyaman, apalagi buat Erlan yang mainnya metodenya pick off. Ya, bahkan kalau ditarik lebih jauh ya, jauh hat Suyo itu juga kombonya. Sementara untuk Dewa nih, berikan ruang farming untuk maybe sebagai core utama dan kurangnya nomor komit satu kondisi itu. Wah, tambahin satu lagi sih boleh sebenarnya. Apa tuh? Follow up kinnya. Karena berkali-kali aku lihat ini untuk Mueza, untuk Okta, dia kayak telat untuk nge-follow up, alhasil tim fight-nya jadi kacau buat Dewa. Iya. Tapi kalau untuk Evo sendiri mungkin kalau gua nambahin satu piece of victory-nya, jangan terlalu fokus kepada Kin. Carry-nya bukan Kin. Carry-nya itu ada di Ray ataupun di Maybe. Bahkan di Okta. Jadi kayak tetap harus tahu ya, walaupun Kin-nya memang bersinar, cuma kalau terlalu di over target, ya enak, carry-nya bakal bebas. Cuman kalau ngelihat gaya mainnya EVOS yang lumayan sering memainkan metode pick off ya Lim ya. Makan depan sih jadi pilihan sih. Kombinasi Kalea kemarin juga sempat dibawakan bersama dengan Beatrix-nya Erlan. Ini kan juga jadi kombinasi yang apik nih untuk EVOS. Kalau tapi mematikan. First pick untuk EVOS ternyata. Ya, sebagai home team mereka memilih untuk mengambil blue sides. Dan ya Coach Wright tentunya akan memilih untuk di area red side. Second pick yang tentu lebih banyak untuk win rate-nya 50% bagi Dewa United. Mereka memiliki sebuah elemen of surprise atau elemen kejutan nanti di last pick-nya. Ini sangat bisa dimaksimalkan kalau emang mau memberikan hero kejutan untuk Ray. Karena beberapa kali kita melihat Albert masih membawakan hero yang terkadang tank banget atau damage sekalian. Ya. Jadi yang benar-benar cocok lah ya. Tapi gue penasaran sih ketika Rondel yang bermain nih, bakal beda nggak ya? Atau bahkan sama-sama aja, Okta pun dengan surprise pick-nya di awal-awal minggu yang nggak works, kayaknya udah mulai meninggalkan nih. Hero-hero yang kagetan ya, dengan hero-hero normal kembali. Padahal untuk si Okta menurut bagus. Ya, sebenarnya dengan surprise pick terhadap Hellcurt ya waktu itu yang dia bawakan. Cuman memang kalau dari Dewa United mau coba untuk bermain yang dengan cheese pick seperti itu, mereka harus matengin banget. Mereka jangan sampai patah di early. Oke, dan untuk drafting game, drafting page dari game yang pertama, match kedua kita, langsung ada Arlot, bye. Ada Fanny juga, bye. Ya, Ini seperti yang tadi kita bahas, Be. Iya, Baxia juga bye boleh.
Karena Albert ini terbuka banyak sekali potensinya untuk draft dengan Basya. Pernah dibawakan sama Ki juga, di tangan Albert tentunya ngebuka Franco, ngebuka Kalea, banyak banget potensial yang bisa dibawakan sama EVOS. Ben 1-1 juga tentunya, karena Erlan ada referensi membawakan 1-1 walaupun gamenya kalah ya. Oke. KB bisa jadi. Area Matrix. Kalea Beatrix ya, itu powerful banget, tapi ya semenjak tidak ada Basya, mungkin agak sedikit ragu, kecuali emang EVOS-nya first pick banget nih untuk Kalea. Buset, ini 2 XP di target nih. Iya loh. Bener-bener hero nyakin dipersempit lagi. Mau keluarin itu lampu-lampu masih ada sebenarnya. Tapi Uranus mulai hilang lagi ya, Be. Pas di Iya. online Uranus tuh rame banget loh. Ya, beberapa scrim ya, bahkan sempat ada yang bilang muncul Uranus baru dan ngomong. ini dia, udah diobrolin. Karena Baxianya di ban, Uranusnya tentu bebas. Ini akan mengundang Dewa, apakah mereka akan melepaskan Hildanya atau tidak? Karena kita tahu sendiri Uranus agak sedikit kesulitan kalau misalkan diduain bareng sama Hilda plus 1 EXP. Wow. Hilda Cici bisa jadi opsi. Iya. Cuma kalau ngelihat dari rata-ratanya Dewa, dia bisa ngamanin assassinnya juga duluan nih. Sama Joy. Joy. Langsung. Ya, sama Cici ya. Aku kira nanti bakal membawakan hero-hero badan tentunya untuk Kin. Karena biasanya ketika Puvius dan juga Arlott ditutup, Kin akan memilih Terisla. Beberapa kali muncul soalnya. Berarti Iya. mereka ngambil Joy pilihannya di atas Lancelot. Iya kan? Tapi memang Dewa lah yang pertama kali munculin di MPL ID. Ambil Pakai haya. Lancelot, dilawannya pakai Joy. Waktu itu tapi pas dipegang Van. Ya, tapi dengan ini menurutku akan membuka potensi untuk EVOS membawakan Kalea loh. Jadi Kalea Kalea ini open, ya. Kalea Beatrix Dia loh, bisa memastikan bahwa Kalea ini nanti akan menjadi ancaman bagi Joy. Karena Joy-nya bakal susah buat masuk. Iya, Akan ada Kalea Beatrix asik ya. Stopper, pick over juga. Langsung sepaket Lumayan sama Beatrix. masih juga untuk kombinasinya bersama. Farsha Hayabusa ternyata adu assassin Kayak- itu bukan Lancelot. Mereka sadar Be kalau Lancelot kena Joy itu bisa terkejar. Ya, bisa ditempel ya. Dari Granger juga ternyata Dewa paham betul bagaimana kombinasi dari Farsha dan juga Granger. Plus, jangan lupakan ini adalah Granger Erlan. Jadi lebih baik mereka deny, berikan kepada Maybe. Dan Maybe nanti bisa bermain dengan Mueza juga. Karena ingat, Kalea masih open. Mueza juga bermain dengan Kalea. Jadi masih potensial Nah, banget untuk di Dewa mendapatkan Granger dan Kaleanya di sini. Atau bahkan nanti di-ban aja sama EVOS. Bisa kalau memang mau ditarget sekalian. Tapi kalau untuk EVOS sendiri, kayaknya mereka mid-nya dulu deh. Mid-nya aja yang kena target. Atau Gatot Kaca, salah satu hero nyaman juga untuk Mueza. Kembali ditutup. Jauh-head gitu. Gimana, Be? Masuk juga hero Mueza itu. Ya, jauhnya sih dua-duanya nggak sih? Ki main, Mueza main. Ya. Jadi menurutku Betul. sangat membuka potensi untuk bermain dengan hero-hero seperti Jauhead Kalea di sini. Aku keduanya nyaman. Kepikiran Joe sebenarnya. Joe megangin Reaper sih. Megangin early. Chow punya damage early yang kuat banget ya. Cuma kayak tadi muncul tiba-tiba Khalid pun itu cukup oke loh. Untuk damage-nya, sustain-nya. Dahsyat itu Khalid. Ya, tapi permasalahannya Khalidnya ketemu sama Uranus ya, karena Uranus bakal sangat kuat sekali dan Grok di ban. Oh, nice ban. Ya, Uranus Grok menang laning, menang dari Equilibrium Minion. Itu akan sangat mengacaukan sekali laning dari Dewa. Tutup Groknya. Itu adalah jawaban yang tepat. Oke. Last ban. EVOS masih ke roamer kah? Atau pindah ke mid lane nih? Yang mulai ditarget oleh mereka. Dan ini nggak Kayak bisa jadi niat yang ditarget deh. Come and join Lunox in my targetnya tiny langsung ke hero Wow. underrated pick juga ternyata ya. Ya, karena bisa Lunox Kalea juga di sini. Dewa suka banget main pick off. Jauhead Lunox, Kalea Lunox. Jadi alangkah baiknya daripada nge-ban hero initiatornya, hero damagernya yang single target yang ditutup. Ya, biasanya dari Dewa ketika main Kalea dia bakal membawa 3 atau 2 tambahan yang bisa untuk follow up dari Kaleanya. Tapi kan kita masih belum tahu apakah Kaleanya akan diambil sama mereka. Tapi ya, berarti membutuhkan 1 damager lagi nih yang pasti selain Granger Cow ya. yang jadi follow up. banyak sih Chow sih kayaknya. Cloud ya. Cloud Chip Welcome Chip Debut pick dari Chip di season 16. Ya kalau kita ngomongin soal Chip sendiri di official MDL beberapa kali Chip muncul, tapi alasan dibalik itu adalah global ban. Ternyata EVOS menunjukkan Chip mungkin masih bisa fit in. Ya, tapi balik lagi ya, EVOS sangat minim akan sisi power, hanya mengandalkan dari shortcut dan mungkin dari Curse of Crow yang dimiliki sama Farsha.
Di sini peran dari Dewa dengan beberapa Iya, hero Joy efek yang sisinya hero akan kan. sangat-sangat berdampak sekali. Terutama ketika mid lanernya nanti adalah hero mid lane yang bisa Seksa. menjawab chipnya. Valentina open di sini. Mereka bisa sama-sama punya shortcut. Boy. Wah ngeri sih kalau Valentina sih. Tapi Kagura yang diambil. Untuk First mengganggu damage. Varsha ya. Wah, Kalea, Kagura sama kayak Onyx tadi berarti ya. Ya. Tapi ini lebih tepatnya untuk bisa menutup bagaimana potensi dari Varsha agar Varsha tidak bermain dengan 4 tetes Feather Airstrike. Karena kita tahu sendiri juga Feather Airstrike ini akan menjadi sangat mematikan ketika tidak di stop, dan itu akan sangat mengancam bagi Maybe yang cuma punya jarak dengan menggunakan Dead Zone Nara. Tapi 2 follow up damage bagi Kalea. Pick off-nya harus bisa berjalan dengan baik dari EVOS. Mereka juga pakai hero Purify tadi di gold lane. So mereka harusnya bisa pegang mid game ya. Wah, bakal seru sekali melihat bagaimana dua tim ini akan saling bertarung di lane of down. Bahkan kalau ngomongin bagaimana early to mid game potensialnya memang dipegang oleh EVOS. Oke, kita akan menyambut match yang kedua. Kita akan melihat dua tim yang sedang memperebutkan posisi yang lebih baik. EVOS dan juga Dewa. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Mari kita menuju ke dalam lane of down. Let's go. Pembuktian ya. Apakah memang Randy akan kena demam panggung? Karena kali ini baru bermain di panggung. Tapi ada Clash of Vera. Veteran versus Youngblood, Ray versus Albert. Ya, ini ya kalau kita mungkin tarik fun fact-nya ya, sama-sama datang dari Bali loh dua-duanya. Betul. Oh, Randy? Ready, coba one team one situation, tapi Rondel hadir dengan wings by wingsnya. Coba untuk membayarkan apa yang sudah dilakukan oleh Randy, tapi Kin masih ada vengeance untuk menyelamatkan diri. Masih selamat tadi ya. Ngebuang spell aja nih. Menjadi hal terbaik yang bisa dilakukan. Tapi kalau ngomongin Assassin versus Assassin lagi, Hayabusa versus Joy. Harusnya untuk landing jauh, Hayabusa unggul. Udah pasti ya, Shadow Kill bisa melukai Joy. Walaupun Joy dalam keadaan mungkin menggunakan Rhythm of Joy-nya. Dan mau nggak mau kayak maksain Ray buat bikin Winter Crown nanti. Oh, Randy dalam masalah besar. Hilang sudah di arah bottom lane. Bahkan nggak pakai Purify juga ya. Jadi masih bisa selamat, dan untuk emblem basic talent emblem untuk Tiranos. Ya udah pasti ya, mengandalkan regen dari HP dan juga mananya. Tapi dengan adanya First Blood tadi tentunya akan sedikit menguntungkan bagi Dewa karena Mueza hadir dengan efek heal-nya juga. Secara nggak langsung, Kin terbantu sekali dari segi laning. Walaupun tadi nggak punya battle spell Vengeance dari Cici Kin. Masuk ke sekarang, tapi hati-hati dengan pergerakan ini, nanti bisa aja mengubah gaya bermain dari Dewa. Ini belakang bisa terancam dengan adanya Wywalk. Cuman itu nanti ya. Nanti Nggak bisa dari awal juga. Karena pressure dari Chip kalau dia nge-flanking di awal pun hanya ya vision. Damage-nya pun nggak terlalu sakit. Turtle yang pertama belum ada shortcut, tapi kita akan lihat fight seperti apa. wah, Albert sudah di posisi cukup bagus, tapi dengan Tidal Strike mencoba untuk mendapatkan Karaki. Masih ada Flicker, tapi Curtain Call dan juga Yoyo Bliss mencoba untuk masuk dalam tubuhnya Albert. Ada Shadow Kill, masih selamat nyawanya, bahkan kuat Shadow juga di arah yang paling belakang. Tapi lihat bagaimana Mueza dapatkan satu momentumnya ke arah Rondel. Sepertinya ada perbedaan target tadi, Be, di mana Ray-nya memang tertangkap dengan quad shadow, tapi Turtle-nya kayak terlalu difokusin sama teman-teman Dewa. Ya, dan alhasil Randy yang men-take over Turtle tersebut mendapatkan satu keuntungan bagi EVOS, bahkan dua kalau boleh jujur, dengan adanya Ray yang tumbang dan Albert yang masih farming. Masih aman ya. Hati-hati nih, untuk di awal pasif dari Uranus belum nutup untuk damage dari Cicinya, dari Yoyo Blitz-nya. Mungkin di late game ya lumayan nutup nih pasif Uranus-nya. Fokus buat mid game ya. Karena balik lagi ada sedikit perbedaan dari Cici yang lebih unggul mungkin dari segi laningnya. Sementara Uranus harus menunggu mid game terlebih dahulu untuk bisa spike. Talent prediction by GoPay. 1, 2, 3 suara ke EVOS. 4 sama KB. Ya, 4 suara untuk EVOS, 2 untuk Dewa. Ya, ini pembuktian untuk mereka juga sih. Gue ngeliat flankingnya akan manis banget nih dari Ki. Wah, itu dia tuh. Mulai coba untuk melakukan shortcut ke arah Ray. Ray-nya dalam masalah begitu instan. Gak bisa kemana-mana, begitu juga dengan Mueza. Impact dari Feather Strike. Ya, dia kapan bukanya ya. Melakukan shortcut ke arah Dia pasti memastikan yang lain dulu. Pasti yang lain agak belakang dulu. Itu Nah, pembuktian untuk mereka juga sih. Gue ngeliat flankingnya akan manis banget nih dari Ki. Wah, itu dia tuh. Mulai coba untuk melakukan shortcut ke arah Ray. Ray-nya dalam masalah begitu Betul. instan. Gak bisa kemana-mana, begitu juga dengan Mueza. Impact dari Feather Strike.
membuat semuanya buyar. Tapi tiba-tiba Kin coba untuk hadir dengan adanya satu Yoyo Blitz. Tapi ternyata Rondel still survive. Ya, bukan menggunakan hero momentum dari Kin. Apakah masih bisa se-impact itu tapi di bagian top lane maybe? Ada Pot Shadow coba untuk dihantarkan, tapi maybe still survive juga. Tanpa ngeluarin spell. Dan kayaknya Dewa kurang siap lawan Kid deh. Kayaknya ya, terlihat dari mungkin tadi Ray yang penjagaan dari orange buff-nya tidak sempat terlihat. Dan ini lumayan nge-buying time juga loh buat Dewa, karena mereka akan kalah tempo. Ray-nya harus farming terlebih dahulu, sementara Albert sudah mendapatkan item pertamanya, Hunter Strike. Penetrasi, cooldown, udah ada juga. Harusnya lebih tajam lagi nih dari rotasinya Albert nanti, apalagi Flame Retribution kan. Ini bikin dia makin cukup dari damage-nya. Damage akan cukup dan tinggal kita lihat bagaimana execution kedua dari EVOS. Mereka sudah mendapatkan turtle yang pertama. What next? Ada Mueza yang tertangkap sepertinya. Dengan ada satu tsunami slam. Di follow up dengan ada Fire Strike. Tapi Ki tidak bisa berkutik kemana-mana. Bahkan sekarang teman-teman dari Dewa United dalam masalah besar. Albert hadir dengan ada satu shadow kill. Kin menjadi korbannya. Mueza masih mencari Lag terus. Palanya. Apa nih bro, cerita bro. Angsa, tapi sepertinya terlalu Hidup. dalam kode mencoba untuk Teleport. masuk. Bahkan Randy Portal dong. yang ketinggalan. Tapi kita tahu bagaimana Uranus begitu sustain di arah depan. Membeli waktu aja. Karena Albert siap untuk dapatkan. Tapi Ray Tribution berhasil mencuri momen tersebut. Tapi Ray begitu sustain di arah depan. Membeli Lama, waktu nggak aja. kontrol. Karena Albert siap untuk dapatkan. Tapi Ray Tribution berhasil mencuri momen tersebut. Dan bahkan tidak ada shadow kill dari Albert. Gak ada point kill yang berhasil didapatkan oleh EVOS. Dengan selamat semuanya. Bisa pulang dari Dewa. Retribution yang begitu on point. Tapi Ray membuat akhirnya EVOS sedikit rugi. Lebih imbang gamenya sekarang. Dewa tidak mau kehilangan tempo. Dan bahkan sudah keluar dari shortcut key tadi. Menandakan kalau misalkan gankingnya tidak akan ada untuk beberapa menit ke depan. Sementara Dewa sekarang yang mencoba mencari target. Makankah? Sepertinya dengan ada tsunami slam. Coba untuk makan ke arah depannya. Tapi Mueza mencari korban di tangan Albert. Lagi dan lagi shadow kill yang berbahaya dikombinasi dengan blazing duet. Okta dan Mueza mencari korban. Wah, dua genius one. Joy dan Kaguranya dengan item yang sama be. Mungkin harus berbagi ya. Beberapa dari pemain Joy mungkin sudah memilih fokusnya ke arah concentrated energy atau tetap di Starlium, yang penting punya damage, yang penting farming dan cooldownnya dia milikin. Tapi buat sekarang Ray memilih ke arah Genius One. Targetingnya mungkin nanti beda kali Lim. Mungkin di sini emang Okta ditugaskan cuma untuk Farsia Rondel. Bisa. Tapi memang style dari Dewa waktu itu sama kayak gini be. Pas berhadapan dengan Lancelot. Pakai Flame Retribution, bikinnya Genius Holy Crystal. Damage-nya memang sangat-sangat wow, sangat-sangat eksplosif. Ya tapi balik lagi itu Lancelot, bukan Hayabusa. Itu dia. Lebih kaburnya tuh lebih gampang lah ya, bisa dibilang dari Hayabusa sendiri. Gak butuh pantai. Woi, momen portal nih. Mana dulu mulai Tulang. sadar. Dan gimana cara tumbangin Randy sekarang? Bukan glowing force item dari Kaguranya? Ya, nggak ada jawabannya untuk efek Life Bane. Di sini Randy akan sangat-sangat bebas sekali untuk bisa nge-deal damage. Hanya saja ya, belum ada banyak informasi yang didapatkan dari EVOS walaupun mereka memiliki keunggulan 1600 gold. Dan Mueza yang mendapatkan bush-nya. Ketahuan ternyata. Ketahuan sudah niat jahat, niat buruk dari Mueza ya. Game sense namanya ya. Iya. Sementara Turtle kembali di setup. Turtle-nya bakal coba pegang itu aja, tapi shortcut mulai dihantarkan. Nggak follow up, ada Emerald Ice Strike. Lagi dan lagi Erlan hadir ke blazing duetnya. Mueza gak bisa berkutik terlalu dalam, tapi Ray kembali mencuri Turtle dan mencuri perhatian anak Lagi. EVOS. Wah, ini pertukaran yang sebenarnya bagus, Be. Mereka hanya kehilangan Roamer, dapat Turtle. Iya, tapi balik lagi sih, tetap unggul buat EVOS-nya juga, kecuali Ki-nya tumbang. Kinya bakal coba untuk dilubat habis. Rhapsody menyelesaikan itu semua. Ini nggak ada flicker, nggak ada shortcut. Ki memang berada di choke point. Nggak bagus banget berada di posisi tersebut. Yang pentingnya aku kira EVOS bakal unggul, sekarang jadi imbang. Kin mencoba untuk bertahan lebih lama, tapi damage dari Fire Ice Strike tadi barusan nyeri otot sih Kin barusan tuh. Tuh sakit sih. Hampir tumbang juga gitu kan, hanya bisa membeli waktu.
Tapi ya gue ngeliat sesuatu yang berbeda dari Kin, Be, ketika dia nggak pakai hero momentum. Ya, dia nggak bisa bikin play ya. Dia cuma bisa nge-follow. Konsil coba untuk diantarkan dan maybe sepertinya dalam keadaan cukup terpuruk tapi mencoba mendapatkan kesempatan dalam kesempitan tapi gagal begitu saja. Ada tsunami slam dan lihat bagaimana Ki memancing rekan-rekannya hadir. Albert menjawab kepercayaan dan akhirnya lihat bagaimana Ronde pula hampir bisa mendapatkan ke arah Okta. Tapi Ray terjebak dia, sulit untuk kabur. Selesai nyawa Ray. Coba untuk melakukan sandwich tadi. Coba untuk menggunting perjalanan pulang dari teman-teman EVOS, sayangnya damage-nya terlihat kurang dan rhythm-nya miss tadi, nggak full stack. Itu dia, nggak full stack untuk Joy-nya. Rhythm of Joy yang miss membuat Ray juga tidak memiliki kapasitas untuk nge-deal damage atau bahkan escape di waktu yang bersamaan. Sekarang Ki, dia punya shortcut. Shortcut lagi. Mancing semuanya dan akhirnya Moeza menjadi korban. Kembali Shadow Kill menjadi mimpi buruk. Dan lihat bagaimana Curtain Call tidak mengikat dua player. Albert masih bisa kabur dengan Coach Shadow-nya. Nggak ada korban sama sekali, Be. Itu dia, first item dengan fleeting time. Hanya mengandalkan Randy dengan badan kokohnya. Tapi itu dia yang tidak dijawab sama Dewa. Tidak ada Glowing One, tidak ada si Halbert. Dan masih terlalu jauh untuk Okta mendapatkan Glowing One-nya. Dewa, mereka miss opportunity untuk bisa nge-deal damage ke Randy di early game. Sehingga Randy-nya snowballing. Ini nggak ada yang bisa menghentikan dia sampai nanti ada item-item efek Life Bane. Itu pun mungkin nanti udah ke item ketiga yang jadi juga untuk Randy-nya, Be. Terlalu jauh. Ada life band, tapi tetap dari Randy-nya sendiri juga lumayan keras. Dia ada Radiant Armor, dia ada Oracle. Dan next dia bisa antik. Akan sangat kokoh di depan. Physical, magical semua bakal ke-deny. Dan itu akan nge-buying time buat EVOS bisa flank untuk Ki terutama dengan shortcut dan Y-Walk. Itu dia. Pasti berada di sisi lain kan? Itu dia, lihat Ki-nya. Dia berada di sisi lain dari map. Wah, Lord ya? Maka coba untuk memberikan badannya. Ada tsunami slam yang dibuka tapi Lord didapat oleh Albert. Moeza gak bisa berkutik kemana-mana. What Shadow diantarkan, damage-nya masuk ke dalam tubuh Okta. Shadow Kill berbahaya sekali. Dan akhirnya total 3 player dari Dewa United terkapar di lane of down. Mereka kehilangan Lord dan mereka kehilangan 3 player. Ini kerugian berlipat-lipat ganda, Be. Udah pasti ya, EVOS dengan targetingnya Albert memisahkan lini belakangnya dan Erlan yang nge-buy one-in Kin karena dia tahu Kin. Dengan Vengeance dia gak bakal bisa nahan. Damage Trinity dari Erlan dan bahkan sekarang udah ada Fury Hammer. Erlan yang bermain dari tadi dengan sangat manis sekali. Dari top lane, Hero Ice Strike dan maybe hampir saja bisa dimakan dan sekarang masih selamat. Tapi Ray tiba-tiba hadir. Ada Albert dengan Coach Shadow-nya. Gagal untuk mendapatkan satu momentum. Untung ditiup tadi apinya. Kalau nggak kebakar itu tadi. Iya. Tumbang dan lihat Lord di bagian bawah. Ini menjadi Lord yang cukup bermasalah karena perbedaan goldnya 7.000 menuju ke 8.000 loh. wow. Walaupun tadi sempat ada burst dari Okta dengan ini yang overturn. Tapi ternyata Erlan masih sempat untuk mundur ke belakang dengan menggunakan BMI. EVOS mendominasi Lightning Truncheon. Sakitnya Hero Ice Strike itu. Satu tetes loh. Iya, dengan Lightning Truncheon Evac. Tentu ini akan sangat berdampak terutama bagi Maybe dan juga Okta. Yang dari tadi benar-benar kesulitan untuk bisa menjangkau lini belakang dari EVOS. Kill Randy sekarang. Randy sudah mulai mencoba untuk nakal di arah depan. Makin kuat dengan stack yang dimiliki. Ray mencoba untuk maju ke arah depan. Memakan Randy sepertinya bukan menjadi pilihan dari Dewa United. Dan ini jadi taman bermain Randy. Gak ada efek life band yang baru jadi akhirnya dari Kagura. Yang sedikit lambat bahkan. Ya, walaupun terjadi glowing one tapi nggak menjawab. Montaigne ke arah belakang, mencoba untuk mendapatkan ke arah Rondel, masih ada Purify, dan akhirnya Shadow Kill dan juga Erlan masih menang dari Blazing Duet. Sudah cukup untuk menumpaskan sosok Maybe. Tapi gak ada minion lagi nih, mereka harus mengawal dari mid terlebih dahulu untuk bisa ngedorong ke bastardnya lagi. Once again gak ada korban dari Vos. Ya, lagi-lagi Randy, lihat betapa kokohnya dia di depan. No one can stop this man, bro. Wah, bahkan membeli waktu sampai ada Hero Ice Strike kembali dari Rondel. Kin bakal coba untuk disergap, bakal coba untuk dimakan. Ray dengan adanya satu Electrifying Beast masih belum cukup damage-nya. Masih bisa selamat lagi. Dan ya, ini karena memang hero durable, hero sustain. Mereka bisa main di depan best dari Dewa terus-menerus. Ya, tapi ingat, semakin lama berjalannya waktu, Randy harus lebih menghitung juga, mengkalkulasi juga. Next item sepertinya terlihat akan menuju ke Brute Force. Ini akan membuat Randy semakin lebih sulit untuk ditangkap karena efek sisi pastinya cuma ada di Moeza.
Dan sangat disayangkan kalau Mueza mengeluarkan Tsunami Slam untuk Randy. Itu pun nggak bisa kena efek resilience kan? Ada Purify juga. 3 lagi Purify-nya. Ya. Targetnya cuma ada di Albert atau Ki. Tapi dari tadi Ki sempat untuk mengeluarkan shortcutnya sehingga Mueza dengan Tidal Strike Tsunami Slam gak bisa mendapatkan target. Iya, ini kayaknya sulit sih. Game yang sulit untuk Moeza juga. Kurang sih, tapi dikit. Susah banget ini. Mereka nggak bisa adu front to back menurut gua. Gimana caranya Ray itu bisa datang dari belakang dengan stack full dan dapetin electrifying beats-nya. Sementara Lord untuk Evo 10.000 gold. Perbedaannya Sangat-sangat cukup one-sided ya yang dilakukan oleh EVOS dari early game sampai sekarang. Lord pun didapatkan secara sempurna. Wah, ini mereka ngegalakin sih. Wait, Diamond nih. Wait, Diamond nih bisa di-scan nih, dapetin Diamond ya. 110 Diamond untuk Rp1 saja buat 100 orang tercepat. Wow. Wih, Thanks to scan-scan. EVOS ya dengan perbedaan 10.000 gold dengan ini. Ya, jadi ya. Nah, pertanyaannya gini, Be. 10.000 gold perbedaannya. Masih kuat defense gak nih? Wah, ini Tanpa high ground defense. kayaknya bakal ditabrak sih. Ingat di sini Erlan udah punya Blazing Duet dan Rose Gold Meteor. Dia nggak bakal bisa kena burst dan Malefic Gun juga. Wah, Buset. penetrationnya bakal cukup. Hanya saja untuk sekarang Erlan tidak bermain dengan Winter Crown. Jadi mungkin dia harus lebih menjaga posisi karena takutnya dia yang bakal jadi target dari Mueza. 11.000 gold di 14 menit mampukan Dewa United bertahan. Dengan adanya konsil yang dihadirkan oleh EVOS, mereka bakal coba untuk maju ke arah depan. Menahan dari Blazing 2 dari Erlania, tapi Pedro Asek sudah dihantarkan. Mueza menjadi korban pertama. Bersama dengan Shadow Kill yang membagikan dari Albert. Nggak Dan mungkin bisa. Singa Putih mengaup di game Mungkin pertama. bisa. One-sided game, One-sided. EVOS. Nggak bisa Mereka ngapa-ngapain. mendominasi hampir dari segala sisi. Mungkin memang objektif netral sempat disecure oleh Dewa United, namun kerugian yang selalu diterima, pertukaran yang tidak pernah adil. Dewa kehilangan game pertama. Dewa betul-betul kerepotan dengan hadirnya Uranus. Ini betul-betul menjadi jawaban konkret bagi Dewa itu sendiri dan memang tidak terjawab tadi. Glowing One yang cukup terlambat dalam keadaan loose condition. Kagura yang biasanya kita lihat membawa Glowing One first item ternyata malah menjadi malapetaka bagi Dewanya sendiri. Genius One sepertinya ini adalah sebuah decision yang membuat Dewa jadi tidak bisa memenangkan mid game-nya. Sebenarnya gue lumayan setuju deh dengan Genius One-nya Kagura first item. Gue lumayan setuju, tapi kalau kondisinya ada Joey juga yang udah genius, terus ada Uranus yang nggak bisa domi duluan juga dari romernya, kayaknya harus dikomunikasikan lagi deh sebelum ya itemnya dijual. Kebutuhan tim. Baik lagi. Agak miss di sana. Dan itu yang mungkin harus di recovery sih, lebih tepatnya untuk game yang kedua. Ya. Kalau emang mereka ngelapasin Oronsnya lagi, mungkin pertimbangkan beberapa item yang kayak si Halbert mungkin. Nanti kalau aku dilihat juga, mungkin dalam keadaan loose condition dan dia nggak punya si Halbert juga. Anyway, ya wajar menurutku karena dia lebih butuh Oracle untuk ngebadanin. Karena emang ada badan kan dari tadi. Ya sebenarnya jadi sama Be, karena Kagura juga bakal bilang ya gue butuh Genius buat burst. Iya. Ya makanya kayak Serba salah juga. harus dikomunikasikan. Kalau memang tadi ada Joy yang bikin Genius, menurut gue ya nggak ada salahnya Kagura yang ngalah gitu kan. Oke, gue glowing tapi gue damage-nya kurang ya kan. Jadi lu bantu gue nih kalau mau burst ya kan, enak gitu dikomunikasikan. Iya. Semua itu akan selesai kalau kita bicarakan. Benar. Semua bisa dibicarakan selama ada waktunya juga. Duit ya ada benar. Ya, Karena duitnya tadi pos tinggi banget. iya dong, sampai tadi ada bagi-bagi diamond. Ih, makanya. 11.000 gold ya, itu leading yang terlalu jauh sih. Ini bahkan game yang boleh dibilang terlalu kejam juga karena Uranusnya emang benar-benar gak kejawab. Ini hanya satu poin death yang itu juga terjadinya gara-gara Mueza tadi ke bottom lane. Dan mungkin Randy nggak expect ya kalau misalkan emang dia harus dimakan di early game. Jadi sangat wajar sekali untuk Randy tumbang di awal game tapi di mid game-nya nggak ada yang bisa menghentikan dia. Wah. Dan MVP, kamera menuju pada Albert. Selamat untuk Albert menjadi MVP di game pertama. Wih. Ada Musa yang hadir selalu gak terlalu repot seperti di game pertama tadi. Walaupun ada beberapa retribution yang miss ya. Dan bahkan kita lihat Ray loh yang mencuri kesempatan tersebut untuk bisa mendapatkan turtle demi turtle. Cuma ya selalu ada pertukaran deh. Selalu ada pertukaran dan bisa dibilang pertukarannya malah selalu rugi untuk Dewa. Ya, ini impact juga dari Ki yang selalu bisa muncul dimanapun sih. Gak ada yang bisa open map terlalu leluasa. Mueza juga gak bisa terlalu bisa makan siapa-siapa. Karena Albert dan juga Ki mungkin target yang tepat ya buat Mueza. Sisanya pakai Purify. Albert terlalu lihai buat dimakan. Ya, sejujurnya ini aku melihat juga ya Erlan. Dia
bener-bener jump in ketika di timing yang tepat sekali. Ini salah satu contohnya juga nih, kayak dia blazing duet di bener-bener kayak chop pointnya buat Dewa nggak bisa escape. Mereka juga nggak bisa nge-deal damage balasan. Dan di sini juga salah satu momentum yang menjadi snowballing yang tidak terhentikan dari EVOS karena mereka mendapatkan top lane, mereka mendapatkan banyak Dewa ganking. itemization sama Dan gue ngerasa combo Dewa ini Meza bener-bener Oktanya bener-bener nggak ada. Kayaknya mungkin mereka lebih Bercandanya kan aware begitu sama kombonya. competition-nya gitu. Cuman nggak jalan. Karena mereka udah ngeliat kan, oke, shortcutnya udah dibuka di bagian top lane. Mereka udah bener-bener yang kayak tadi bilang, nggak siap sama chipnya. Jadi wajar banget mereka kayaknya kaget melihat chipnya muncul dengan The Beauty juga di musim ini. Jadi mana Ki, ini emang bukan pertama kalinya dia bawain chip, tapi di musim ini emang kita lihat kita sih sendiri Romer itu mostly kayak adanya Gatot, Kalea, Hylos mungkin. Lu kalau chip sekarang udah jalan. Iya. Ya, Makanya diubah aja debut sih, kan? diubah aja sih untuk konsep permainannya karena Uranus yang di EXP, Uranus yang jadi badan. Dan itu fit banget ya. Untuk teman-teman dari EVOS makanya kayak one sided game. Jelas terlihat bukan hanya dari objektif netralnya aja tapi dari point kill, gold level semuanya dominasi penuh dari EVOS. Iya loh. Glowing baru jadi item kedua untuk Bagura. Dan tadi menit 10. Dominantas gak ada sih. Gue nggak menyalahkan Kaleanya nggak bisa domi sih. Ya memang bukan item wajib juga. Iya karena ya kalau memang dia domi pun menurut gue akan lebih. Iya, dia terfliting. Karena butuh badan juga. Dan di satu sisi lainnya emang gak ada yang nge-stop untuk Randy-nya. Tidak ada efek life band. Dia regen terus, dia ada Oracle juga, basic common emblem juga. Wah ini perfect banget situation untuk Randy. Dia benar-benar perform banget. Dia megangin banget semua member dari Dewa. Dan itu semuanya juga dampak dari Dewanya sendiri menurutku. Ya. Karena dari awal Genius One ini kayak decision yang menurutku agak miss sedikit untuk the whole team. Jadi walaupun mungkin butuh ya Genius One, butuh buat burst. Tapi kalau cuma buat nutupin cara dari Varsha itu bukan menjadi jawaban karena emang untuk makan depan sebenarnya Granger bisa loh anyway. Nanti Granger bakal in the end of the day bakal bikin si Halberd juga kan. Iya betul. Gimana kalau tadi Grangernya ngalah Bu? Enggak sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa sih, tetap nggak bisa, nggak bisa. Tetap butuh Hunter, tetap butuh Sky Pierce. Baru mungkin item ketiganya bisa tuh si Halberd. Dia tadi item ketiganya masih kejar ke Malah fake ya. Malah fake. Iya, tapi mau gimana pun udah kalah kan dari awal mid game-nya. Beda, jadi temponya bakal beda teman-teman. Betul. Dan gue juga ngeliat bagaimana Rondel tuh wings by wings digunakan selalu buat kabur aja. Karena masuk udah pasti udah ada Y-walk ataupun ada shortcut kan. ya. Datang-datang Feather Ice Strike pada sekarat. Albert enak banget tuh. Wah, makanya beda banget ya. Karena ya kalau yang sama ya cuma device-nya doang yang sama. Wis, Dari ini dia. mereka. Apa itu? Apa tuh? Samsung Galaxy S25 series nih teman-teman. Wow, ini Mantap dia sekali. ya. Karena ini menjadi HP andalan banget buat nge-game kawan-kawan. Smartphone ini udah powerful karena dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Wis. Dan udah 3 nanometer juga yang menjadi prosesor tercepat di Samsung Galaxy saat ini. Tentunya spek yang keren banget ini akan bikin kalian main game jadi smooth banget dan aman. Smooth banget kan? Asik banget tuh. Anti nge-lag. Anti lag. Anti nge-lag. Itu yang belakang main Assassin kayak apa juga mau Fanny kayak mau Lancelot kayak aman total. Aman banget. Apalagi selain itu ya tadi yang di-mention sama Lim semuanya lengkap. Ya. Samsung Galaxy S25 series ini juga dilengkapi dengan fitur Gemini Live. Jadi mana bisa diajakin ngobrol langsung. Buat nanya-nanya perihal gaming juga bisa. Wah, Iya bisa. coba kali ya, coba ya. Iya, coba. Kamu mau nanya apa? Apa ya yang seru kayak tentang EXP. Randy kan lagi populer nih. Boleh. patch baru, bisa nggak patch baru? Patch baru ya? Jangan deh ntar ke spill dong, jangan. Oh iya jangan ntar ya. aja, Kalau ntar gitu aja. kita tanya dulu aja yang baru nih ya. Counter Uranus bang. Halo Gemini, aku lagi main Mobile Legends nih. Kalau lawan Lukas, enaknya pakai hero apa ya di XP Lane? Lagi mikir dia. Baru aku halo udah kayak mau jawab nih dia. Sabar tuh. Ada yang bisa saya bantu? Oh banyak. Banyak. Oh, dia ngejawab gitu, Be. Ya, Seru banget ya. Kayak bisa udah dijawab, bisa asisten ya? direspon bang. Bener. Wih, keren Bener. banget ya. Itu dia makanya. Buat kita yang suka kesepian di rumah ngajak ngobrol Gemini Live enak juga sih. Coba kali ya. Bisa coba tanya. Coba. Halo Gemini, kamu nonton MPL ID nggak? Coba aja. Bentar loading. Oke. Sabar. Sabar. Makanya tenang, jangan panik. Halo Gemini, apakah kamu sedang menonton MPL ID? Wah, Gemininya introvert.
Wah. Gak nonton kali dia, ya bisa jadi kagak nonton Atau kan. lagi nonton makanya dicuekin ya, Be. Bener. Lagi nonton ya? Lagi nonton. Aduh, gue lagi nonton nih, gue lagi Gak boleh diganggu nih. Gak Jangan boleh ganggu. ditanya-tanya makanya nah buat Jangan, teman-teman nih ya, dalam hal pokoknya nih kalian bisa beli sekarang juga karena bisa dapetin promo cashback hingga 1,5 juta. Buruan beli karena promonya cuma sampai tanggal 15 September 2025 aja nih. Nah, dan khusus penonton MPL kamu bisa dapetin gratis travel adapter 25 watt dengan klaim pakai kode voucher MPLS25F. Tuh ya, udah ada klaim sekarang juga. Ya dan kalian juga mau cobain fitur Galaxy S25 series, kunjungi dan experience di Samsung Experience Store terdekat. Tunggu apa lagi? Beli sekarang dan kunjungi samsung.com/id atau scan barcode di bawah ini. Bisa klik link yang ada di pin komen kita juga atau di deskripsi kita juga. Hey, I understand you with Samsung Galaxy S25 series. Wow. Understand you teman-teman ya. Ya tadi halo lagi. Bener. Ntar gue pengen ngobrol gue ntar abis ini beres. Lo mau ngomongin apaan? Ngobrol aja, cerita-cerita aja, tahu nggak? Gemini tahu nggak? Aku tuh lagi kesel loh. gitu Kenapa aja. tuh? Ya kesel aja, soalnya kayak Kesel aja. kayak aku bingung mau ngapain. Hah? Ya pusreng. Ya pusreng. Nonton MPL. Ya. Oh, apalagi kalau kita misalkan kasih ke Dewa gimana? Kita kasih ke Dewa. Biar Dewa bisa nonton gimana? bisa. Kalian juga bisa nonton paling depan tuh kalau misalkan kalian bawa Samsung Galaxy kalian. Oh. Kak ikut Ini boleh nggak Galaxy kak? Zone. Hah? Ikut Ikut foto, apa? foto boleh nggak kak? Jangan, di sini aja. Nggak boleh. emang. Nggak boleh. Ntar aku main ke GH ya kak. Hah? Lah? Kali kan dia cepet. Enggak, ketemunya nanti sama pemain, tenang aja. Iya lah, saya mau foto makin. Oh, makin. Di belakang aja pakai Samsung nanti. Oh, boleh. Iya, bisa di Boleh. belakang. Oke dah, nanti dah. Eh. Makin sabar. Ntar gua fotoin dan. Boleh. Bagus foto gua foto depan. Nah, kayak pakai Samsung ya. Pakai Samsung dong. Ntar Bisa. nanya. Pinjam dulu Ben nanti ya. Ya, ntar Iya, diamanin iya. dulu ah. Wah, ini mah terlalu aman kayaknya masuk situ. Malah nggak Terlalu aman itu mah. Yang Aman. kayak Dewa nggak aman, Be. Aman. Udah kalah Dewa satu juga. game. Ya, kalah satu game, tapi kan tetap bisa reset. Benar. Kalau nggak reset baru itu nggak aman. riset terutama di item mungkin ya kalau kita bisa bicara ya. Cuma ini susah. Fondasi. Serius, gua ngerasa dalam sebuah tim ya, item ini benar-benar harus dikomunikasikan. Bahkan sebelum Gamenya masuk dimulai. plan of down Iya, gitu iya, loh. iya. Harus Hero-nya udah udah tahu. diplik kan. Udah langsung mikir, oh ini sebenarnya gimana nih? Kalau tadi memang tujuannya udah glowing di item kedua Kagura, nggak ada solusi lain nih. Berarti mereka harus bawa game ini game farming banget dong. Iya. Ya hindarilah team fight. Nah, masalahnya mereka mau menghindari team fight, tapi lawannya adalah Chip yang udah pasti akan selalu mencari team fight dengan celah sekecil apapun. Itu. Ketemu orang buka shortcut. Jadi ya udah pasti ini akan menguntungkan buat EVOS dari draft ini. Makanya Big Chip dari Coach Vin ini benar-benar memberikan elemen kejutan tentunya. Kalau dilihat-lihat mungkin game pertama untuk Dewa itu judulnya Raisa kayaknya. Kenapa itu? Serba salah. Alamak. Cuma ya harus reset bener. Iya. Nggak boleh kebawa nih sama game yang pertama tadi. Kalau masih kebawa bahaya banget. Tapi nanti oke lah ya, dia di atas panggung masuk ke dalam base gitu kan. Iya. Enggak ini ya, enggak yang dalam artian mungkin nervous gitu. Enggak kayaknya tadi juga Grogi dia juga ya. enggak sih. Tadi juga pas ditanya itemnya juga aman-aman aja, enggak ada nervous-nervousnya. Itulah mental yang dibutuhkan oleh pro player. Betul. Dan Dan langkah lah, salah satu langkah ya. dan ini mungkin ada pembuktian lagi nih untuk kedua EXP lane anyar dari kedua tim. Nah, Di game pertama mungkin memang Rocky mendominasi banget. Gak ada yang bisa nyentuh dia sama sekali sampai ujung dunia juga dikejar nggak bisa tuh. keras banget. Iya. Ketangkep pun nggak tumbang maksudnya. Iya, itu yang dan aku juga merasa sih kayak di posisi Randy ini dia bener-bener walaupun kena first blood di early game dia masih fine, masih aman karena turtle pertama tadi sih. Turtle pertama tadi itu bener-bener nge-boost banget untuk teman-teman dari EVOS mengimbangi bagaimana agresifnya Dewa. Kan Dewa udah tahu nih, oke kita udah berhasil dari EXP-nya. Ya udah, next objektif udah pasti turtle. Tapi ternyata Randy-nya yang dapetin turtle-nya itu yang langsung membuyarkan fokus dari Dewa. Tapi first pick untuk Dewa, Be. How? Bisa ngerubah atau enggak nih? Ya udah pasti ya karena mereka adalah away team, jadi di game yang kedua mereka memilih first pick harusnya ini bakal jadi harga mati buat Arlor Beast di first pick sih. Wah itu dia tuh dinanti-nantikan itu. Jadi kan di ban soalnya. Iya. Ya kalau tiba-tiba secondnya tetap sama bednya. Jangan-jangan nih gua rasa ya memang ketika gini gua pernah denger dari Chan Lucas dia bilang kalau misalkan ngelawan orang yang nggak tahu pakai hero apa, powernya apa, kayak nggak bisa dianalisis, let's say Kin lah. Ya. Lu nggak tahu loh dia main apa aja. Ya udah dia muncul dengan Porpheus, dia muncul dengan Arlot. Dua itu bahaya. Tutup aja. Ban, udah. Ya, That's it, nggak usah pikirin lagi dia ntar pakai apa, udah ban itu aja dulu.
Biar gamenya lebih aman ya, nggak overthinking namanya. Ya, Sisanya kalau misalnya emang dia kebuka hero yang lain yang bagus juga, ya itu namanya pelajaran baru lagi iya, didapetin. baru adaptif nanti. Apakah memang kita bisa lawan di gamenya? Kalau nggak bisa next game dan ya kalau nggak ada next game ya jadi catatan. Iya. Tapi draft EVOS lebih hidup sih semenjak Ravin ini ya. Loh, itu Kelihatan loh. ya. Betul, kelihatan. Memang dari pengalaman nggak bohong. Pengalaman nggak bohong makanya. Dia udah jadi kapten melawan Buana di mana-mana. Dia paham betul gimana caranya drafting phase. Dia paham juga bagaimana cara mengeksekusi gamenya. Jadi ya POV sebagai coach tentu akan semakin lebih luas menurut dia. Ya bagian yang cukup di respect lah sama anak-anak muda di pos lah. Benar-benar. Yang penting Prestasinya. respect dulu sih. Kalau udah di respect ya dia ngomong yang tadinya harus dijelasin panjang lebar. Tapi karena anak-anak udah respect, ya udah tinggal ngomong sekali 2 kali beres. Iya. Mempercepat juga menurut gua dan mungkin karena dia jadi player ya. Dia tahu nih ketika dipikin 1 atau 2 hero. Gimana cara tujuannya apa nih dari pick hero ini tuh udah jelasin langsung gitu kan sama Yunus sendiri karena ya dia sebenarnya mengerti. Ya dan jujur ya melihatnya karena dia POV-nya pemain juga, ex-player juga, jadi dia tahu sebenarnya kesalahan pemain-pemainnya apa. Karena POV Romer tuh paling gampang kan ngeliatin kesalahan temen, kesalahan misplay dari lawannya juga. Karena fokus map kan. Karena fokus map juga, jadi awareness-nya tentu akan lebih peka dibandingkan dengan yang lain dari segi role-nya. Sementara itu sekarang menjadi coach, dia bisa melihat eagle eye-nya, dia bisa melihat POV dari lawannya juga, dia bisa melihat POV dari timnya juga. Jadi lebih gampang buat dia nge-recap apa yang nanti bisa dijadikan evaluasi atau bahan ketika sedang on discussion. Iya. Dan itu juga nih yang harus dilakukan sebetulnya sama teman-teman dari Dewa gitu kan, coaching staffnya. Ada ex-player juga loh dari coaching staffnya Dewa. Nah itu dia kan. Ada mantan player dari Geek Farm dulu ya. Tapi ini jujur ya kalau misalkan kita ngomongin pondasi, ini udah bukan draft lagi pondasinya, item loh. Sekrusial itu memang kalau kita ngomongin soal Uranus yang berdasarkan dengan regen HP yang begitu tinggi, atau jangan kan Uranus deh, Esmeralda deh. Itu tadi bukan Uranus, itu Esmeralda, sama aja kalau emang first itemnya kayak begitu. Walaupun ada burst dan segala macam, dia nggak bakal bisa berubah. Gitu. Makanya kayak harus lebih adaptif sih menurut gua. Nggak bisa terlalu templateable juga. Ketika udah masuk ke lane of down, planning dari coachnya pun ternyata nggak berjalan dengan baik, ya itu harus Maksudnya, adaptif gitu loh. Harusnya kayak kita gimana ini. nih? Apa yang tadi dikasih tahu sama coachnya nggak bisa berjalan dengan baik? Ya udah kita harus ngapain? Ya. Itu harus cepet. Mereka harus punya plan B di dalam Plan game B, harus cepet. bahkan C, D, E harus semua ada. Ya, PZ kan harus punya. Ya, Iya. kalau kita dari player luar itu bilang kayak ketika lu main game dan lu masuk pro player, ya lu nggak akan pernah berpikir sampai game selesai. Ya sesusah apapun lah hitungannya ya, seberat apapun, sesusah apapun, tetap pikir aja dulu karena selalu akan ada celah. Cari window. Iya, cari celahnya. Dari windownya mungkin sekecil apapun ya, mungkin nggak kelihatan gitu kan dengan perbedaan beberapa ribu gold, tapi sebenarnya itu berdampak gitu. Makanya itu yang dibilang pro player. Mental dari pro player. Gua ngeliat Bravo jadi ikut. Kenapa? Gue gak tahu, lucu aja gitu. Gue ngeliat dulu kan tuh player kan. Dulu kan waktu itu pernah setim kan. Dia ngeliat jadi player dan dia tuh lucu orangnya, baik. Gitu. Jadi coach kayak harus galak-galak dikit kan. Harus punya wibawa Harus dikit tegas. kan. Oh ini mirip sama Paman Noe ya. Iya, Gua kalau ngeliat Paman Noe bawaannya ketawa. Gue kayaknya ya kalau ya seandainya gue di Onyx terus gue di-coachin Paman, kayak gue ketawa mulu dah. Soalnya dia kayak gak ngapa-ngapain aja, gue ngeliatnya pengen ketawa Vibes-nya fun lucu. kan, vibes-nya fun, iya. Karena dia di beberapa kali sosial medianya kan kayak bercanda. Oh, gue kayaknya gara-gara dia sering bikin ini pantun dah. Iya, Gue itu. ke bawah kayaknya sama ngeliatnya, oh pantun apa nih kayak gitu mulu. Tapi beda nih vibes-nya kan sama Coach Vin beda nih. Iya. Coach Vin Oh, mau iya. di stream, mau dimanapun di interview dia tegas. Ya, Benar. nah mungkin disitulah yang jadi pemanis Bravo-nya hadir di sana untuk penyeimbang. Bener, Ya, Bravo yang pantun Bravo kan. Pantun Bravo. Ya, kita Coach berarti Adi mungkin tegas, Nah, yang pantun cewek. berarti kita bermain dengan bad cop good cop. Bad cop, Benar, good cop, ya, benar. ya, ya. Tapi butuh loh kadang. Betul. Ada. Ya emang butuh. Sosok yang bisa menyeimbangi lah. Dulu waktu itu berkaca dari Homeboys beberapa season lalu ya, waktu itu bukan Homeboys, si timnya yuk? Ciko sama JP Niners. JP Niners. Niners, ya Ciko sama si siapa? Antagonis. Antagonis. Oh, antagonis. Nah, itu juga memerankan peran yang sama tuh, good cop dan juga bad cop. Aku kira Rasi. Pemainnya. Pemainnya Rasi bener. Iya, bener. Bener. Tapi ya ternyata draft sudah mulai kawan-kawan. Oh, Yap. ada Baksya Franco.
Ada Lancelot juga yang diamankan. First pick Lancelot berarti, Be. Wah, Uranusnya juga ada di sisi dari Dewa ya terlihat di sana. Wait, tapi sabar, ini bayaran dari Uranusnya udah jelas, Be. Basya. Gak glowing first item gak masalah yang Gak ini. masalah. Karena balik lagi ya, Basya udah punya efek murni dari Life Bane. Tapi dengan membawakan Kimi, oh wait. Ray ternyata yang membawakan Basya di sana. Dengan Mueze yang membawakan Franco. Oke. Kita melihat dari POV yang akhirnya Dewa ternyata mengamankan Baksha Franco. Mereka ban Yishun Shin, Chip juga Grok juga. Terlalu banyak di sini. Hero-hero dari Ki juga yang ditutup. Ya. Bahkan gue ngerasa gini, kalau seandainya dengan Baxia doang anti regennya ya, ngandelin Baxia lah. Ya berarti setiap gankingnya itu harus ada Baxia. Let's say Baxianya harus main ke RXP terus menerus. Kalau nggak ada Baxia ya nggak bakal bisa nge-kill atau susah melakukan kill. Nah itu juga harus dikoordinasikan nih, goldnya harus yang mandiri. Biar nggak terlalu manja, nggak terlalu nungguin save doang. Dan EVOS kayaknya ambil celah di sana deh. Ya. Dan tetap ya ada sosok yang namanya Arlot akan selalu masuk ke dalam fase ban. Granger diamankan untuk Erlan. Ranger yang dimana roamernya belum ada. Kalian masih open gak tadi? Kalea tadi masih. Wow, Kayaknya masih di Kalea. Iya, Kalea masih. Kalea Granger kah? Kalea Granger bareng sama Uranus, Zuxin, dan Lancelot. Sama Chushinnya kurang nyambung ya? Kalea Chushin, Iya. tapi River kepegang itu, Be. Atau jangan-jangan dia bakal berubah mungkin Khalid biar lebih agresif. Oke, dia main pop damage tanpa Iya. pick off berarti Iya, ya? jadi dia screening Franco-nya. Oh, biar nggak terganggu sama sekali. Dan Terisla untuk Kin kayaknya. Yap. Ini salah satu hero yang sempat muncul juga. Dan power sekali untuk Kin. Serta Bruno karena untuk menyeimbangi damage dari Franco nanti. Bermain metode depan pick off. Yap. Confirm ya? Ruby? Ruby ternyata. Ruby EXP. Ruby? Ya, Ruby XP Land. Jadi efek stopper untuk menghentikan bagaimana Lancelot. No one can take it from me. Oke sih, Be, menurut gua karena source magicnya ada, fisiknya juga udah ada. DPS juga kan mainnya ini. Front to back banget jadinya kan. Ya, tambahin efek stunner jadi bakal lebih repot. Dan sekarang Gatot Kaca, Ki. Apakah akan bermain dengan badan? Berharap semuanya. dia akan menjadi korban, tapi nanti teman-temannya bakal farming. Bisa jadi ya. Kalau seandainya mereka ngambil stopper juga, menurut gua kayak kufra-kufra gitu bagus juga sih. Tapi tetap masih Gatot Kaca ya yang dipilih. EOG bisa untuk menyelamatkan nanti siapapun yang terkena combo tabrak tarik. Wah, itu sih yang paling mengerikan sih. Kombinasi Baxia Shield, Unity, dan juga Iron Hook. Tinggal follow up-nya nanti seperti apa. Apakah Bruno-nya bisa dapat space bermain untuk bisa jadi follow up damage terbesar berikutnya. Kita akan lihat ya. Tapi jujur loh, untuk combo Baxia Franco gak semudah yang kita bayangkan tuh. Iya. Karena momennya itu yang susah dicari. Tapi seenggaknya ini combo dinamis banget dan mudah banget untuk bisa dijalankan kalau dapetin momentumnya. Ya tadi ya. Oke. Momentum yang dibicarakan oleh Lim, Kocul, dan juga KB bisa saja terjadi di game yang kedua ini. Match point sudah berada di tangan EVOS. Dan tentu saja anak dewa tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha maksimal di game yang kedua ini. Jadi MPL Arena, mana semangatnya? Mari kita masuk ke dalam Land of Dawn. Here we go. Untuk mid gua rasa ya, ini lumayan setara loh, karena Kimi juga terbilang hero yang lumayan kuat kan di laningnya. Dia punya DPS yang pasti juga. Bahkan rata-rata Chushin menghindari untuk beradu damage sama Kimi. Karena mereka sama-sama tahu, sama-sama bakal bonyok. Iya, sama-sama di-focus terus-terusan ya. Cuman kamera ini akan selalu memperlihatkan bagaimana Ruby-nya Kim dan juga Uranusnya Randy. Sama-sama punya light glow, sama-sama yang bisa menghentikan mereka adalah dominant ice kan. Glowing one mungkin ya itu pertama. Tapi kalau ngomongin dewa kayaknya enggak kan, karena udah ada Baxia kan. Iya. Dan tapi kalau misalkan jadi nggak glowing sama sekali, menurut gua nggak bisa juga yuk. Ya, Tetap glowing mungkin di item ketiga. Kecuali memang mereka udah komit nih. Oke, nggak usah ada bikin anti regen. Tapi semua ganking, semua rotasi itu harus dipimpin sama Baxia. nah, jadi semuanya bakal ngikut ya ke arah dimanapun Ray pergi. Baxia Shield Unity
Dan juga dengan ada Iron Hook mencoba untuk mendapatkan Karaki. Bahkan masih ada Revitalize tapi tidak bertahan lama karena hilang sudah nyawanya Rondel. Dengan ada Lantern Flare yang dia coba untuk hantarkan jiwa raga anak-anak dewa. Tapi gak ada yang bisa dibalaskan. Memang cukup mematikan kombinasinya ya. Terlihat dari ya sekeras Gatot Kaca dengan Revitalize pun gak bisa selamat. Tapi top lane, dan sampai execution menuju ke arah Maybe. Tapi setelah tackle dia masih berhasil untuk kabur dari maut. tapi rugi 1 katapult ya. Ya mau nggak mau sih. Karena tadi udah bener-bener nggak ada cara lagi untuk dapetin katapultnya. Plus ya, kita akan tunggu lagi nih rotasi-rotasi yang akan dibuka dengan Baxia Shield Unity. Tapi jangan lupa, Turtle juga jangan di skip nih. Ya dong. Karena butuh banget nih untuk di early game untuk nambahin kekuatan mereka. Sementara Albert masih cukup jauh, tapi dia akan hadir. Dia akan coba untuk ajak team fight dengan ada yang Vendor dari Kim. Rondel dan juga Albert saling bahu-bahu dan Turtle yang diamankan. Tapi Lantern Flare sudah menjadi jawaban. Ray tumbang. Itu dia, waktu yang dibeli tadi sama Kin. Ternyata masih belum bisa untuk mendapatkan Turtle. Albert dia langsung lepas purple-nya. Dia tahu dia harus hadir ke bagian Turtle. Dan ya, bukan hanya Turtle, lihat. Satu lagi creep yang diambil. 2 bahkan creep yang bisa diambil. Wah, awal yang begitu buruk bagi Dewa karena mereka Vendor diantarkan ke arah turret, tapi Rondel masih ada Vincent Bacon. ya aman untuk EVOS-nya ya karena bagi mereka lagi unggul dari segi gold. Lihat dari levelnya Albert juga mereka mengungguli sedikit dari area jungle. Dan ingat juga bahwa di posisi Baxia yang harus menangin level, harus memberikan pressure terhadap Lancelot. Ini malah kebalik keadaannya. Gue sempat ngelihat dari gue lupa dari tim apa, tapi yang pasti tank jungle itu menurut gue adalah yang paling benar, ambil 2 buff terus coba rotasi dulu sih. Dia nggak bisa buang waktunya untuk clear dulu semuanya, Harus rotate. iya dia harus paksa rotate, ambil apa yang bisa diambil karena Assassin jarang ngambil di jungle dia kan. Jadi ya ambil dulu untuk jungle lawan. Kalau dalam keadaan seperti ini udah pasti Ray-nya bakal rugi banget. Bakal mencoba untuk mendapatkan ke arah depan dengan Unbreakable, tapi sekarang adanya Iron Hook bersama dengan Bloody Hand. Hilang sudah key-nya. Mencoba untuk membalaskan keadaan Erlan yang dituju oleh Ray. Bakal mencoba untuk menjadi pressure tambahan, tapi Rondel siap untuk ke backup. Passion Pulse, ternyata Rondel yang dalam masalah. Iron Hook masih ada Purify yang terbalut dalam tubuhnya. Sedikit menunjukkan taringnya ya, Dewa. Mereka membuktikan kalau mereka pun bisa ngelawan. Tapi dengan balik lagi ya komposisi strat. Ini mana early game emang harus dipegang sama Dewa. Mereka punya Baxia, mereka punya Franco. Tinggal gimana caranya untuk imbangi early yang tadi didapatkan sama EVOS. Karena sekarang Turtle akan set up lagi. Turtle yang kedua ya. Ya tank jungle balik lagi, objektifnya adalah Turtle. Tapi jangan lupa Retribution Lancelot itu juga enak banget untuk steal. Oke. Di arah depan sudah ada Randy yang siap untuk memberikan Kena badannya. dua, Tapi sakit. Ray dalam masalah yang cukup besar dan Ray-nya tumbang. Phantom Kena execution-nya Imperator kena tapi dua, serangan jiwa itu. raga dari Tuh, King. setengah, bro. Masih ada Donra Walking tapi kali ini nggak bisa lagi. Erlan dengan double kill-nya sudah cukup besar. Andil di dalam team fight tersebut. Wah lagi-lagi nih keuntungan berlipat ganda dan Albert. Dia coba untuk invade lagi jungle-nya. Wah, dapetin War Axe, dapetin bonus dari Turtle, dapetin juga Orange Buff kah mungkin. Tapi nggak ada retry. Kayaknya bakal dilepaskan untuk Ray. Ya. Karena kan buang-buang waktu juga ya. Audience prediction. EVOS. Oh, mereka wow. pegang suara banyak. Randy bakal di all in kah? Tapi itu hanyalah bentuk gertakan saja. Karena outer turret lah yang mereka tuju dari Dewa. Objektifnya taruh tadi, Be. Ya. Kayaknya emang balik lagi ya untuk mendapatkan keuntungan apapun dalam keadaan kalah. Ini yang paling bisa diambil sama Dewa, Lim. Even 1 point kill terhadap Ki itu sangat menguntungkan. Tapi buat sekarang digas duluan. Wah, langsung kena Iron Hook ke arah belakang. Ki-nya mencoba untuk menyelamatkan diri. Mueza dalam tekanan dan akhirnya hilang begitu saja. Ada EOG, tapi Erlan join the fight, join the trend. Mencoba untuk mendapatkan 1 point kill tambahan lagi tadi dengan adanya Rhapsody yang berhasil dia lakukan. Ini lagi-lagi Randy sih judulnya dan gak kena kill. I'm offended ya, miss. Wah. Uranus Peak yang benar-benar meyakinkan EVOS bisa mengeksekusi dengan maksimal. Dan bahkan ngebaying time. Set, Buset. Randy. Bener-bener ngasih badannya dia. Gak ada yang bisa numpasin dia untuk 3 orang yang dimiliki oleh Dewa. Itu gue bilang tadi, Be. Ketika memang mereka komit dengan Baxia aja nih untuk efek anti-regennya. So Baxia gak boleh tumbang. Iya, dan Baxia nggak boleh kalah early game. Itu dia. Kalau terbukti di sini kalau kita lihat Okta, first itemnya dia Sky Pierce. Gak Oke. ada efek Life Bane. Dia harus nempel sama Ray, tapi Ray-nya udah tumbang 3 kali.
Iya ya, apalagi dengan rotasi yang kurang berjalan dengan baik. Kita ngelihat di awal tadi agresif banget, tapi udah nggak ada lagi nih. Semenjak masuk di turtle kedua tadi, rotasi benar-benar patah. Dan Dewa sekarang dia harus ya, tadi gue bilang harus punya plan B. Apa itu plan B-nya? Ray yang harusnya bisa menjadi jawaban dari Randy masih belum bisa menghentikan bagaimana Uranus ini yang begitu annoying. Dia bisa membuka semua vision yang dibutuhkan oleh EVOS. Iya loh, dari tadi, bahkan dari game pertama. Sisahan-sisahan yang mengerikan dari Randy masih ada loh dengan Uranusnya. Itu menjadi mimpi buruk. Dan sekarang Ray-nya yang bakal termakan. I'm offended dari Kin, tapi nggak ada follow up damage yang dihadirkan. Malahan dari Kin yang tumbang. AOG dari Ki, tapi Ray dia paling belakang terkena impact Town terus yang mematikan. Dua Damager EVOS kembali bersinar. Makan terus-menerus, bahkan Ray yang dimana adalah jungle tank seakan nggak punya defense, Be. Wah, benar-benar tembus sih ini. Nggak ada komunikasi. Lini belakangnya juga terzone out dengan AOG. Ki menutup lini belakangnya. Albert mendapatkan turtle, banyak banget objektif yang dimenangkan oleh EVOS. 6.000 gold lead. EVOS betul-betul memiliki game ini. Mereka sudah mematahkan tren tank jungle. Franco Baxia ini benar-benar tidak berjalan stratnya. Wow. Dengan 6.000 gold di menit yang ke-7, bahkan ini lebih parah dari sebelumnya berarti. Lebih parah dari game yang pertama. Iya, Karena apa? Karena bedanya di sini kalau kita lihat Dewa bawain start early game dan early gamenya nggak berjalan. Ini menandakan kalau mereka nggak dalam kondisi yang baik-baik aja. Randy tertangkap dengan ammo pendek Lorihan dan akhirnya Randy berhasil diselesaikan. Tapi Ki mencoba untuk menambah dengan balas dendam dan Rondel mendapatkan poin tersebut. Okta, Traction Pulse-nya benar-benar berbahaya. Tapi yang gidang lagi, Rondel memberikan teori ancaman. Tadi lumayan terlalu depan ya dari Randy-nya. Tapi ya itu dia, ngebait adanya Bloody Hand yang menyebabkan Albert bisa masuk. Ya, dan unoffended juga ya, jangan lupa. Gak cuma satu efek sisi yang begitu mematikan, tapi dua bahkan dari Randy nge-buy time. Tapi keuntungan tetap ada di EVOS, 6.000 gold. Nggak goyah sama sekali. 50 detik sebelum adanya Lord. Ayo, bisa Dewa. Apakah mereka akan mencari momentum seperti tadi? Karena Bloody Hand sangat dibutuhkan bagi Mueza di sini. Dan ingat, semenjak ada Glowing One dari Okta, Randy perlu mempertimbangkan damage output yang nanti bakal dikeluarkan sama Dewa. Ada Traction Pulse. Coba untuk dapetin Rondel, tapi Armor Vendor dan juga Bloody Hand semuanya untuk Randy. Udah ada Glowing One dan ada Baxia Randy. Sepertinya dia harus tahu remnya juga, Be. Iya, ini dia 2 kali ya. Kayak sekali oke lah, masih fine. Mungkin jadi pelajaran yang kedua, kayaknya udah harus ada remnya. Unbreakable, coba untuk dihantarkan. Menuju ke arah Ray juga. Tapi sekarang, karena ya bisa dibilang Dewa lagi unggul satu pemain. Jadi mereka masih bisa untuk melakukan defensif. Albert Erlan sudah sampai di item keempat. Ya bisa dibilang ini core item Granger udah selesai. Udah jadi semua. Sementara kalau ngeliat dari Golden Dewa, maybe masih kurang satu item lagi. Untuk mengejar ya, Malefic Gun untuk menyeimbangi bagaimana spike dari kedua gold lane. Tapi ada yang show di bagian top lane. Akan di start untuk Lordnya, bakal dilepaskan sama Dewa karena Dewa objektifnya adalah point kill. Ya mereka nggak bisa kontes juga gua rasa. Seandainya mereka datang ke sana pun hanya menjadi bonus tambahan untuk EVOS dan Lord untuk EVOS. Wah, ini udah sinyal-sinyal bahaya dari EVOS ya ketika mereka dapetin Lord secara cuma-cuma. Mereka bakal nge-push tanpa henti ke arah depan. Zoning lagi. Dan hati-hati. Kalau sampai salah ketiga kalinya Randy dipanis, mungkin goldnya akan turun lagi. Iya, walaupun dia adalah XP lane dan walaupun dia hanya badan, tapi di sini peran dari Randy sangat dibutuhkan untuk EVOS. Minimal nge-zoning sih untuk damage dari Okta, biar Okta nanti nggak bisa nge-damage ke Rondel atau bahkan mungkin ke Erlan. Buset, ini pressure Ray-nya. Susah untuk gerak tadi barusan. Wah, nggak main banget sih Ray di game ini. Semenjak ada Zuxin, dia bener-bener dipegangin. Di defense sudah ke-trigger. Lordnya masih lumayan jauh di bagian atas. Dan untuk high ground defense, B, mengandalkan Kimi. Apakah Dewa masih bisa tahan? Anyway, Dewa punya 2 marksman sih. Sebenarnya kalau ngomongin pertahanan, mereka masih bisa. Selama 2 marksman ini bener-bener gak tersentuh. Wah. Ini kombonya gak bisa jalan kah? Susah ya. Baxia pasti dimakan ya kalau dia maju. Iya, udah pasti. Dan Lord mulai hadir. Holy Defense sudah ke-trigger next wave. Itu yang akan sangat menjadi ancaman. Nah, tapi ancaman udah mulai datang di tangan Ki dengan AOG yang dihadirkan. I'm offended mencoba untuk menarik ke arah Ki. Gak selamat sudah Ki-nya, tapi dibalaskan Ray dengan ada satu Rhapsody dari Erlan. Di arah belakang. Maybe. Bahkan Iron Hook yang connect karena ready. Offside. Triple kill untuk
seorang maybe. Mulai mengejar kali ini Dewa United berhasil bertahan, mengusir teman-teman dari EVOS keluar dari base mereka, namun goldnya memang masih lumayan jauh. Iya, 7.000 gold, tapi emang bahaya buat EVOS kalau itu terjadi 2 kali lagi minimal. Karena itu akan menjadi sebuah titik balik bagi Dewa. Pick off demi pick off bisa mereka jalankan, dan sekarang area bushnya Jangan akan kasih coba untuk mereka take bro. over. EVOS sudah keluar dari area jungle Dewa. Mereka sudah menurunkan pressure mereka semenjak 3 member hilang. Dan maybe yang mulai mendapatkan item-itemnya sudah mulai mengejar ketertinggalan. Plus ada fleeting time. Mueza sekarang udah nggak bisa lagi untuk informasi NU atau no ultimate bagi Franco. Soalnya nggak ada base turret yang hilang juga, Bre. Kecuali tadi pertukarannya 2 base turret gitu kan. Jadi ya udahlah, dia tumbang 3 tapi ya nggak masalah. Blunder Sekarang ya EVOS ya. mereka harus reset Hati-hati ya. lagi dan harus kuasain zona di lordnya terlebih dahulu. Karena Uranusnya ternyata ya baru Oracle sama Blade Armor juga, pantas masih bisa dimakan. Ya Blade Armornya juga buat Okta sebenarnya. Di next udah wajib banget buat punya Raiden Armor. Itu dia item dari Randy yang akan menjawab Okta juga dengan Sky Pierce, juga Glowing One, Divine Glaive. Tapi tetap untuk sekarang maybe dia akan menjadi sumber damage yang paling mengerikan dari Dewa. Sehingga main front to back adalah jawaban dari Dewa. Siapapun, mau itu Randy, mau itu Ki, pasti bakal dimakan sama Mueza. Gue masih menunggu sih kombinasi Baxia Shield United dan Iron Hook-nya. Di kondisi defensif tuh enak banget, dan Rondel akan coba sepertinya. Tapi masuk ke arah depan, Baxia Shield United, tapi Kin yang menjadi korban. Erlan yang mulai mengamuk, menuju ke arah triple kill yang sudah dia punyai. Triple kill dibalas dengan triple kill secara instan. Bahkan sekarang minion di arah top lane sudah mulai berkumpul, mid lane-nya pun sama. 2 member tersisa Okta, dan maybe mampukah mereka defense? Tapi lihat bagaimana Dead Sonata benar-benar mematikan. Singa mulai mengaum. EVOS mengamankan game ini dan akhirnya 2-0. Tanpa EVOS ya. sempat ada balasan. Memang nggak Itu dia. bagus. Dengan adanya Memang nggak boleh. amunisi baru, Randy terlihat sangat-sangat sempurna Apa? Nggak untuk boleh menggantikan nunggu Dewa yang posisi itu XP counter lane inisiasi. yang Harus mungkin dari sebelumnya EVOS-nya masih inisiasi. Bagus, belum EVOS. terisi Yang dari bener-bener EVOS. banyak. Nggak boleh Bahkan dari Dewa bener-bener pun, banyak. Kin, sosok Nice, XP EVOS. lane yang digadang-gadang juga sebagai XP lane, salah satu XP lane terbaik, gak bisa berbuat apa-apa di depan EVOS. Nice, Bukan nice, hanya EVOS. Randy, tapi semua komponen dari EVOS. Mereka bersatu dengan sangat baik, dan clean sweep layak mereka dapatkan. Pasti ya, ini adalah sebuah hasil yang begitu manis. Semenjak mereka pegang banget draftnya, mereka tetap menjalankan juga atau mematahkan boleh dibilang strat early dari Dewa. Perfect line up dari EVOS. Menunjukkan gameplay mereka, menunjukkan kapasitas mereka untuk membatah Baxia Franco yang menjadi hot topic kita untuk kali ini. Karena mereka juga punya gameplay tersebut, mereka tahu persis gimana cara menutupnya. Itu yang gue bilang tadi, Be. Tidak semudah itu untuk gunain combo Baxia Franco. Karena momentumnya tuh susah untuk didapetin, bayangkan. Apalagi dengan lawan Uranus yang ini Baxia dependent banget. Baxia nggak boleh tumbang, Baxianya dimakan. Itu dia, tapi target utamanya bukan cuma Baxia, Kin. Dan ini, Blade Armor dibalas Dead Sonata. Udah pasti Okta dan Mueza bakal bonyok banget dalam jarak yang begitu jauh. Game juga lumayan rapi ya tadi. Dan ya EVOS 2-0 layak, sangat-sangat layak. Dan Bude, silakan. Dan EVOS Udah lama nggak dengar itu. mereka Cukup menyambut lama. dan berpesta dengan kemenangan 2-0 dari tim EVOS. Dan Bude akhirnya bisa kenalan nih sama yang lagi dibicarain. Congratulations Randy. Ya, thank you. Kita memang udah melihat kamu memenangkan matchnya 2 kali 2-0, 2-0. Dan ini match pertamamu langsung di MPL Arena. Gimana ngerasain panggung MPL Arena, Randy? Rame banget sih, seru juga sini. Nice Randy, nice. Rame. Lalu apakah ini keseruan Tanya-tanya untuk keramaian ini Sorizo ya, nge-boost gimana mental kabarmu Randy? Sorizo? Atau malah ada sedikit grogi nih? Ngebus sih, Ngebus? iya. Ada groginya nggak Randy? Dikit doang. Dikit doang. Lalu bagaimana? Kita melihat pada akhirnya Randy berhadapan langsung dengan Kin 2 EXP laner yang lagi jadi perbincangan.
Pendapatmu tentang Kin setelah melawan dia, gimana Randy? Jago sih dia landing phase-nya. Cuman kalau di perang ya gitu. Gak tahu, kurang kelihatan. Oh, menarik pastinya. Tapi dengan Uranus yang dimiliki oleh Randy. Wih, 2 kali dilepasin Uranus dari Randy. Apa responmu tadi? Gak tahu sih emang hero-nya. Gak tahu gitu loh. Ya udah happy aja lah ya. Ya. 2-0 pula. Tapi hari ini Randy juga bermain bersama dengan kawan-kawan langsung di panggung MPL Arena. Gimana dengan Erlan membawa satu punggawa anyar untuk MPL hari ini 2-0 lagi. Apalagi Erlan kayaknya nggak kesentuh loh tadi. Erlan, kamu performnya lagi on top banget nih. EVOS lagi garang-garangnya kah? Garang ya? Enggak juga sih Bude. Oh ini masih EVOS biasa aja, belum meraung. Ya kita bisa mungkin lebih lah. Paling ini baru 95 lah. Oh masih bisa lebih. Dan hasil 2-0, 2-0 kalian menang. Tanpa kekalahan game di 3 match terakhir ini. Apa nih yang berbeda dengan EVOS di 3 match terakhir ini? Gak ada sih, kita lebih riset aja daripada week 2 kan kita kalah 2 kali itu. Ya jadi kita lebih fokus aja di week 3. Fokus dan masuk balik lagi ke sini ke MPL Arena. Dan tadi tanpa tersentuh apa nih? Kunci nggak kesentuh, nggak tumbang dan kayaknya sangat mendominasi dari Erlan. Kuncinya sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas, siap. Oke, singkat pada jelas. Tapi kesabaran hari ini kita juga kayaknya ngelihat benar-benar permainan apik dilancarkan oleh EVOS. Bude penasaran, Bude nggak melihat adanya hero-hero unik dan nyentrik dan pocket pick dari tim EVOS hari ini. Ki, kemarin kita sempat nih ngelihat EVOS dengan pocket picknya. Hari ini nggak dikeluarin, apakah ada strategi berbeda untuk EVOS? Untuk pocket pick ya kita picknya tergantung situasi, kondisi dan toleransi. Jadinya kita kondisiin musuh aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang bisa kita pocket pick, kalau enggak ya normal biasa. Sesuai kondisi berarti ya. Tapi Bude penasaran kalau pocket pick itu memang udah disiapin sebelum match. Apa tiba-tiba surprise dari Vin ngejutin kalian juga? Bukan hanya ngejutin musuh tapi ngejutin kalian. Kalau untuk pocket pick ya sebenarnya kita udah latihan. Maksudnya kayak kita latihan. Terus kalau di stage tiba-tiba ada yang cocok ya kita pick aja langsung. Oke, tapi kalau Bude boleh tahu apa nih kondisi untuk memenangkan melawan Dewa United hari ini 2-0? Memenangkan match ini cuman enjoy, kita main sama kayak di scrim aja. Sama kayak kita latihan aja. Oke, dan sepertinya lancar jaya. Jadi Bude penasaran sama Albert. Albert, menang lagi terus nih. Tren positif lagi didapatkan oleh EVOS dan kayaknya EVOS lagi meranjak ke top tuh. Dan lagi kejar-kejaran juga. Bahkan dari Super Fans Peak, EVOS lagi mengambil banyak perhatian. Dari Albert sendiri, gimana sih kondisi EVOS sekarang nih masuk ke minggu yang keempat? Kondisinya ya lebih semangat lagi sih. Apalagi kan minggu lalu kita mainnya di online kan. Terus sekarang ya kita main di set lagi, pasti kita lebih semangat lah masuk ke minggu keempat ini. Lebih semangat lagi dan membakar juga nih suara-suara dari EVOS fans. Dan kalau kita ngelihat tentang semangat ya, udah 2-0 nih. Besok tantangan bagi EVOS nggak melawan tim RRQ. Derby klasik di depan mata. Ya semua tim pasti ya semuanya tantangan buat kita juga lah. Pasti ya apalagi RRQ juga yang sebelumnya mantan tim aku juga pasti pengen lebih semangat lagi aja sih buat besok. Ada keinginan sesuatu nggak untuk Derby Classic esok dari Albert? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Pengen hero unik atau pengen ngelawan siapa atau gimana? Siapa aja ya. Bebas. Siapa aja bebas. Siapa aja ya.
Oke. Siap. Siap. Tapi minggu ini dengan 2 match juga kita ngelihat, halo Rondel. Halo Bude. Halo, 2-0 terus manis banget nih. Oke, tapi kemenangan 2-0 terus didapatkan. Gimana nih untuk mempertahankan 2-0 kemenangan ini terus dari EVOS? Dari Rondel sendiri, apa tugas yang diberikan oleh Coach Vin dan juga coaching staff EVOS untuk Rondel nih untuk menangin terus-terusan? Kayaknya gara-gara abis diomelin aja sih sama Vin. Oh, diomelin apa? Bahwa Vin marah-marah? Hah? Ya Gimana, abis itu gimana? ya udah kita semua langsung sadar. Oke. Jadi marah sekali udah cukup atau marah Ya. berkali-kali? Ya udah cukup lah, alhamdulillah. Semoga udah cukup. Semoga sudah cukup. Jadi apa setiap match sebelum mulai apakah Rondel memikirkan sesuatu? Ada kata-kata yang dikenang terus, yang dipatenin? Marah ataukah misalnya jangan sampai kalah nanti titik. Nggak ada. Nggak ada aman. Nggak ada. Aman. Aman. Tapi ngelihat besok kan derby klasik pertama untuk Rondel. Bagaimana kamu menghadapi derby klasik pertamamu? Itu adalah derby yang paling dinantikan juga di MPL Indonesia dari bermusim-musim. Buatmu sendiri gimana sih derby klasik? Kamu memandangnya gimana? Kalau aku menangnya ya pasti excited lah mau coba derby klasik kan. Soalnya dari dulu kan EVOS RRQ rame kan. Jadi ya mau ngerasain aja sih hype-nya kayak gimana. Dari hype-nya. Oke, tapi nggak cuma itu. Wih, Randy, derby klasik pertama nih baru naik. Udah langsung di depan mata derby klasik panggung. MPL akan dibakar nih, Kak. Tapi kalau dari kalian sih, dari Randy sendiri. Ada Randy, ada Diren. Katanya agak, namanya mirip-mirip nih. Besok kira-kira ngelawan Diren atau ngelawan Res? Kayaknya lawan Dairan. Tapi dari keinginanmu, siapa yang ingin kamu lawan? Pengen lawan Dairan juga. Kenapa? Gak tau sih, pengen aja. Pengen aja, apa karena namanya? Mungkin iya. Oke, tapi ada nggak kata-kata nih untuk esok hari derby klasik dari Randy? Good luck buat besok. Ya, semoga Diren main. Good luck buat besok. Kamu kasih good luck buat RRQ berarti? Ya. Untuk EVOS kasih apa? Berharapnya apa? Mereka kan udah good luck. Buat kalian sendiri? Semangat kata Hasan. Semangat! Ini Randy minta tolong dari kakak-kakak. Oke, tapi nggak apa-apa, kemenangan pertama deh, boleh. Kemenangan pertama di panggung MPL, kan kemarin di rumah, di GH. Sekarang di sini dong, boleh disapa nih EVOS fans yang di sini, Randy. Halo EVOS fam. Udah gitu aja, halo aja. Oke. Terima kasih udah datang hari ini, tetap support di match selanjutnya. Itu aja. Tapi kata-kata harus kita cuplik. Halo EVOS fans dan EVOS fans, sambutlah dari kemenangan tim EVOS. Nice EVOS 2-0. Kayaknya aku salah lagi. Aku 2-1 EVOS Dewa ya? Iya EVOS Dewa. Wow, tarik macan putih kembali menelan korban. Dan kali ini korbannya Dewa United 2-0 tanpa balas. Wah, itu dia tuh. Poin penuh ya pertanda kalau misalkan mereka juga bisa mendapatkan placement yang lebih aman lagi nantinya. Iya, berarti sengit banget ya untuk perolehan poin klasmen. Klasmen, iya udah pasti. Highlight Apalagi ini buat besok akan ada EVOS sedikit banyaknya perubahan. Gameplaynya udah dari mantap, klasmen, apalagi untuk papan tengah menurut gue. draftingnya Karena udah mantap juga aku. buat di musim salut. ini kayaknya bakal lebih banyak di urutan 2 sama
7 dia. Dewa United Atau 8. Dewa Wah, United itu jadi lebih Koms sih, nggak tahu lagi ya. Koms transfer sih Sampai Koms. mungkin Itu kayak ada momen di mana Kinnya bikin momen apa segala macam, tapi ternyata sedikit nggak ada follow up. tapi belum ada yang Itu fix harus belum ada rasa aja kalau tergantung lah, teman-teman tergantung nonton ya. juga. Karena kita nggak ada yang tahu 3 minggu ke depan kan. Pokoknya Bisa jadi kayak ada gitu. full streak, Yang win streak. Koms yang dari seperti Dewa ini sih ya, dengan kayak Onyx gitu. yang bener-bener lagi win streak kayak Oke, gini dan mungkin Liquid itu juga aja. lagi lose streak kayak begini. Kita Mentok- coba mentok percepat. banget nih Hop. ya. Siapa MVP? Iya, kalau sekarang Belum, kita belum ngomong kelihatan. soal repot nggak ya lawan Kin ya? Pasti repot kalau ngelepasin hero powernya. Kayak siapa sih Oh, hero dari power yang dilepasin dari terus ini nggak sih bisa harusnya Nah, itu mungkin Erlang bisa sih. dilakukan sama Dewa tadi nih. Kalau misalnya lihat ready power pakai Uranus. Boleh kali di bawah. Erlang ya sih ini. Bisa juga ada konsep yang sama. Sebenarnya udah dijawab Wih, sebenarnya. Uranusnya kejawab. Iya sih, yang Jawab. babak Ada sial ya. beberapa Pada babak Kalau udah di geng karena dia kanan kirinya Albert, ya. bener-bener berbahaya banget kan. Itu shock point buat beberapa mid laner. aset ya soalnya Albert ya. bisa dibilang Player of the match ya. aset untuk bisa Yang tadi match sebelumnya itu Nggak kasar soalnya, Be. Kiboy ternyata Iya, kalau MVP-nya. misalkan memang Sorry deh, kita salah. kayak mau hunting, menurut gua Kan nebak-nebak aja. ya udah nggak usah pakai Oke, jungle tank. mungkin itu Taruh di aja. nomor aja gitu jungle tanknya. Iya. Standingnya Buat last lane harusnya EVOS Yaudah, agak di taruh atas. di Kita nomor. tunggu tak? Ya tapi dengan Skype Nggak usah lah ya. item Teman-teman bisa tadi cek aja lagi-lagi langsung di sama sih, mirip sosial kayak medianya di game yang pertama. MPL. Cuma bedanya di game yang Segitu kedua aja. dia tidak terlalu Thank you so much sudah aktif, nonton. tanda kutip ya. Ciao. Karena dia ada Baxia juga kan sebagai